Guru Tao, saya mohon Anda untuk menerima saya di sekte Anda. Saya berasal dari keluarga kaya, tetapi dibantai secara brutal oleh orang-orang jahat. Ke-300 anggota keluarga saya terbasmi oleh pedang, hanya menyisakan saya dan adik perempuan saya, sendirian dan tak berdaya, mengembara di dunia. Saya datang ke sekte untuk meminta sedekah karena saya mengagumi reputasinya. Saya hanya ingin menjadi muridnya dan mempelajari Dao, serta mempraktikkan Dao dalam pengasingan. Jika Anda menerima saya di sekte Anda, saya pasti akan. Di prefektur Nandanbu, dinasti Chu Feng, di kaki pegunungan Taihang, salah satu dari 9 urat nadi spiritual di dunia, ratusan anak muda mengantri di depan gerbang Taoisme Qingyun, menunggu untuk ditanyai oleh seorang pendeta Tao yang gemuk di depan gerbang. Saat itu, di barisan terdepan, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang menangis dengan air mata di wajahnya. Wajah anak laki-laki itu kotor, tetapi matanya sangat cerah, dan suaranya menyedihkan, yang membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Pendeta Tao yang gemuk itu menatap anak laki-laki itu dengan tidak sabar dan bertanya dengan mata menyipit, apakah kamu punya rekomendasi buku? Tidak, jawab anak laki-laki itu malu. Apakah Anda punya harta yang bisa ditawarkan? Tidak. Apakah kamu memiliki bentuk tubuh yang langka? Tidak, pendeta Tao yang gemuk itu bertanya, dan anak laki-laki itu menjawab. Dalam sekejap, dia telah mengajukan 3 pertanyaan. Pendeta Tao yang gemuk itu melotot ke arah anak laki-laki itu, menendangnya dan membuatnya berguling 2 kali, dan memarahinya, jika kamu tidak memiliki buku rekomendasi, kamu adalah seorang jalang. Jika kamu tidak memiliki harta, kamu adalah hantu yang malang. Jika kamu tidak memiliki fisik yang langka, kamu adalah sampah. Beraninya kamu, seorang pengemis miskin sepertimu, datang ke sekte Qingyun kami untuk menjadi murid. Buka matamu dan lihat, ini bukan rumah singgah. Orang-orang yang mengantri dalam antrian panjang di belakang melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengira anak ini konyol. Dia tidak punya uang, tetapi dia ingin menjadi murid sekte Tao Qingyun. Anda harus tahu bahwa sekte Tao Qingyun adalah sekte Tao dari negara Chu. Sekte ini memiliki warisan selama 3000 tahun, status yang dihormati, dan fondasi yang mendalam. Setiap murid di sekte ini adalah guru yang luar biasa. Ambil contoh sebuah insiden yang terjadi belum lama ini. Di barat laut daerah Chu, ada sekelompok bandit yang merajalela dan tirani, menyebabkan masalah di daerah tersebut, dan bahkan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Ketika Xiao Jianming, seorang murid sejati sekte Tao Qingyun, mengetahui hal itu, ia menggunakan pedang untuk membasmi jalan masuk ke lembah Guiyan milik para bandit. Ia membasmi 9 dari 10 bandit paling terkenal di daerah Chu dengan pedangnya, dan hanya 1 yang lolos. Ia segera menjadi terkenal di daerah Chu. Karena kejadian ini pula, sekte Tao Qingyun menjadi semakin kuat dan terkenal di kalangan rakyat biasa di daerah Chu selama periode ini. Sekarang bertepatan dengan upacara penerimaan murid sekte yang diadakan setiap 10 tahun. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pejabat tinggi yang bersedia mengirim anak-anak mereka ke sekte untuk berlatih dengan segala cara. Untuk tujuan ini, mereka yang memiliki koneksi menggunakan koneksi mereka, dan mereka yang memiliki harta menawarkan harta mereka. Mereka telah mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat menemukan jalan masuk. Anak ini tidak memiliki apapun di tangannya, seperti pengemis, dan dia ingin datang dan menjadi murid. Itu benar-benar khayalan. Anak laki-laki itu ditendang tetapi tidak berkata apa-apa. Dia berjalan diam-diam sejauh 10 kaki. Tiba-tiba, dia melompat dan mengutuk, aku akan menendangmu, Nangui gemuk dengan luka di kepala dan nanah di kakimu. Beraninya kau menyebut kakekmu miskin dengan perawakanmu yang pendek dan hidung mancungmu. Aku datang ke sekte Qingyun untuk menjadi muridmu karena aku melihatmu. Hari ini, kau buta dan aku akan membakar kuilmu yang hancur suatu hari nanti. Berani sekali kau memarahiku, dasar orang menyebalkan kecil. Pendeta Tao yang gemuk itu sangat marah. Ia mengambil pedang panjang di tangannya dan bergegas menghampiri. Anak laki-laki kecil itu memanfaatkan situasi itu dan berlari menjauh, menyelinap masuk dan keluar dari kerumunan. Tubuhnya begitu lincah sehingga pendeta Tao yang gemuk itu tidak dapat mengejarnya. Ia berdiri di sana dengan marah, menggerakkan pedangnya dan mengumpat. Adegan seperti itu tiba-tiba muncul dalam upacara penerimaan murid sekte Tao Qingyun yang awalnya bermartabat dan hikmat, yang langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Seorang jenius sepertiku datang ke sekte Tao Qingyun untuk menjadi muridmu karena aku sangat mengagumimu. Sebaiknya kau menerimaku sebagai muridmu. Kalau tidak, jika aku pergi ke sekte Dao lain dan mengembangkan kekuatan sihir yang tak tertandingi, aku pasti akan menghajar kalian semua sampai menangis. Ketika anak kecil itu melihat bahwa pendeta Tao gendut itu tidak dapat mengejarnya, tiba-tiba ia menjadi sombong dan berteriak kepada pendeta Tao gendut itu dengan sikap sombong. Pendeta Tao yang gemuk itu langsung marah dan ingin mengejarnya,
tetapi ada terlalu banyak orang di sini dan dia terlalu gemuk untuk menerobos dengan mudah. Namun, dia tiba-tiba memutar matanya dan membuat rencana. Dia berteriak keras, siapa yang bisa membantuku menangkap anak ini? Biarkan dia mendaftar dulu. Setelah mendengar ini, anak kecil itu terkejut dan berbalik untuk lari. Tetapi ketika orang-orang yang sedang menunggu untuk mendaftar mendengar hal ini, banyak dari mereka bergegas maju untuk menangkapnya. Orang-orang ini semua menunggu untuk mendaftar, tetapi sayangnya hanya ada jalan pegunungan yang sempit, tetapi tidak kurang dari ribuan orang mendaftar. Setelah mengantre selama setengah hari, tim tidak bergerak maju sama sekali. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta Tao yang gemuk itu, mereka tentu saja tidak dapat menahan godaan dan membantu menangkap orang menyebalkan kecil ini, sehingga menyelamatkan diri mereka dari rasa sakit karena mengantre. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa meskipun mereka dapat menghindari antrean, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah berteman dengan para pengikut sekte ini terlebih dahulu. Anak laki-laki itu sangat licin sehingga 4 atau 5 pemuda tidak dapat menangkapnya. Dia hendak melarikan diri dari kerumunan dengan cara menukik ke sana kemari. Tiba-tiba, seorang pemuda pucat, kurus, dan muram melompat keluar dari kerumunan dan mencibir, kamu sebenarnya punya kemampuan kungfu, tapi sayang sekali kemampuanmu tidak cukup bagus. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah belakang anak laki-laki itu lalu mengangkatnya. Anak laki-laki itu melawan dengan keras, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan pemuda itu, bagaikan seekor ular kecil yang dijepit 7 inci. Oh, terima kasih banyak, saudaraku. Siapa namamu? Pendeta Tao yang gemuk itu berlari menghampiri sambil terengah-engah. Melihat hal ini, dia sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Saudaraku, kamu sangat sopan. Aku di sini untuk membantumu. Itu hanya bantuan kecil, tidak perlu disebutkan. Pemuda itu sangat sopan dan berbicara kepada pendeta Tao yang gemuk itu dengan penuh hormat. Baiklah, baiklah, aku akan memberi pelajaran pada orang menyebalkan kecil ini dulu, lalu aku akan membawamu ke depan untuk mendaftar. Pendeta Tao yang gemuk itu berkata sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke anak kecil itu, memperlihatkan sedikit kekejaman, aku adalah murid luar sekte Tao Qingyun. Beraninya kau, seorang pengemis kecil yang hina, memarahiku. Hari ini, aku tidak akan mengambil nyawamu, tetapi aku akan memberimu pelajaran. Sambil berkata demikian, dia melompat sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tertawa muram. Namun, sebagai seorang penganut Tao, tentu saja dia tidak bisa begitu saja menyakiti orang lain. Bahkan jika pihak lain itu pengemis kecil, yang paling bisa dia lakukan adalah menamparnya 2 kali untuk memberinya pelajaran. Jangan sakiti tuan mudaku. Tiba-tiba seorang gadis kecil keluar dari kerumunan dan berdiri di depan pendeta Tao yang gemuk itu. Dia sekotor anak laki-laki itu, dan tampak seperti baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia kurus, tetapi fitur wajahnya sangat halus dan matanya sangat hidup. Yang paling mengejutkan adalah telinganya agak runcing, membuatnya tampak seperti rubah. Matanya juga agak hijau, membuatnya tampak sedikit aneh. Tampaknya dia bukan manusia berdarah murni, tetapi orang barbar berdarah campuran. Xiao Manbao, kenapa kau kabur? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk sembunyi? Anak laki-laki kecil itu masih terangkat di udara, dan dia langsung mulai berteriak dan mengumpat saat melihat ini. Tuan, jika aku tidak keluar, dia akan memukulmu. Kata pembantu barbar itu dengan kesal, sambil tetap keras kepala mengulurkan kedua tangan kecilnya untuk menghentikan Taois gendut itu. Guru, saya sangat mampu. Apakah Anda perlu membela saya? Minggirlah sekarang. Anak laki-laki itu memperlihatkan gigi dan cakarnya, yang membuat orang-orang ingin tertawa. Meskipun dia tidak memiliki banyak kemampuan, dia sangat sombong. Seorang pengemis kecil seperti ini punya pembantu orang barbar. Sang Tao gemuk terkesima, melihat paras cantik dari gadis barbar itu, dia tampak meneteskan air liur. Di dunia ini, orang-orang seperti itu disebut orang barbar, ras terendah di dunia. Ras ibel tidak mengakui mereka, dan ras manusia memandang rendah mereka. Bahkan jika mereka memelihara 1 atau 2, mereka tetaplah selir atau pelayan rendahan. Akan tetapi, meskipun dia adalah seorang pelayan yang rendah hati, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh keluarga biasa. Sangat jarang anak kecil yang tampak seperti pengemis ini memiliki seorang pelayan yang rendah hati. Kau makhluk hina dan hina. Hawking yang sedang menggendong anak laki-laki itu tertawa dingin, tatapan matanya berubah dingin, lalu dia menendang gadis kecil itu menjauh. Orang menyebalkan, beraninya kau menindas gadis kecilku. Aku akan membasmimu. Anak lelaki itu berteriak-teriak seperti orang gila, menendang-nendangkan kakinya, mengulurkan tinjunya, serta memamerkan gigi dan cakarnya. Pembantu barbar itu ditendang lebih dari 10 kaki jauhnya oleh pemuda bermarga Hou dan menabrak pohon.
Meskipun pemuda itu tidak menendangnya hingga tewas, ia tetap jatuh dengan darah di sekujur kepalanya dan tergeletak tak bergerak di tanah. Para penonton tercengang dan terdiam, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk menyalahkannya. Bagaimanapun, ia hanyalah ibel kecil, dan bahkan di dunia sekuler, hidupnya seperti semut, dan tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Dalam hidupku, aku paling benci monster dan orang barbar. Maaf telah membuatmu menertawakanku, kakak senior. Hawking juga merasa bahwa dia agak terlalu kasar dan tersenyum malu. Tak berdaya, tak berdaya. Pendeta Tao yang gemuk itu berkata dengan malu bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa Hawking kejam, tetapi dia hanya tidak merasa nyaman untuk mengatakannya. Adapun anak kecil yang meronta-ronta di tangan Hawking, tidak seorang pun yang memperdulikannya, tidak peduli seberapa banyak dia dibentak dan dimarahi. Darah gadis ibel kecil itu, bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba seseorang berteriak pelan, dan semua orang melihat darah mengalir keluar dari dahi setan kecil itu, membasahi rerumputan liar di sekitarnya. Mereka terkejut menemukan bahwa rerumputan liar, yang telah menguning karena musim gugur dan musim dingin yang keras, perlahan-lahan hidup kembali, dengan daun-daun baru yang perlahan tumbuh, begitu hijau sehingga tampak seperti jasper dan hampir meneteskan air. Mereka sangat terkejut. Garis keturunan roh kayu. Gadis kecil ini ternyata memiliki garis keturunan roh kayu yang langka. Di antara mereka yang datang untuk menjadi murid, sebagian besar adalah kaya atau bangsawan, dan sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan, dan seseorang segera memanggil dengan suara rendah. Sesaat, kerumunan itu ramai dan berbicara tanpa henti. Ada yang kagum, ada yang meremehkan, dan ada yang iri. Garis keturunan roh kayu adalah salah satu garis keturunan paling unik di dunia dan memiliki efek ajaib pada pertumbuhan tanaman. Garis keturunan seperti ini merupakan garis keturunan langka yang diperebutkan oleh sekte-sekte Tao di seluruh dunia. Dari tanya jawab antara pendeta Tao yang gendut dan anak kecil tadi, kita bisa melihat perbedaan nilai-nilai yang dianut penganut Tao dalam diri para pengikutnya. Atau, Anda memiliki surat rekomendasi dari seseorang yang memiliki hubungan dengan Taoisme, dan Anda dapat menjadi muridnya. Atau, jika Anda sangat kaya dan telah membeli harta-harta berharga dan membawanya ke sekte Tao, Anda bisa menjadi murid mereka. Atau, jika Anda memiliki fisik yang langka, maka meskipun Anda tidak punya uang, tidak masalah, Anda masih bisa dihargai oleh sekte Tao. Anak laki-laki kecil ini tidak memiliki ketiga hal itu dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tetapi siapakah yang dapat membayangkan bahwa pembantu buas anak lelaki kecil ini benar-benar memiliki garis keturunan roh kayu yang aneh? Dalam waktu singkat, perbincangan orang banyak itu telah menggelisahkan kalangan dalam sekte Tao, dan segera menggelisahkan pula seorang petinggi sekte itu. Sekitar setengah jam kemudian, seorang wanita berpakaian putih dengan tatapan dingin terlihat terbang di langit menunggangi seekor burung bangau putih besar. Burung bangau putih itu panjangnya setidaknya 10 kaki. Dengan kepakan sayapnya, burung itu hampir meledakkan badai besar di depan gerbang gunung. Itu jelas burung ibel yang terkendali. Di punggung burung bangau putih di belakangnya, ada dua gadis kecil dengan tanduk yang terkulai. Saya murid luar Yusan Liang, senang bertemu dengan kakak senior Ling Yun. Melihat kejadian itu, pendeta Tao yang bertubuh gemuk itu pun segera berlutut di tanah dan memberi hormat yang dalam. Para pemuda yang tengah menunggu untuk menjadi murid di dekatnya, meskipun tidak mengenal wanita ini, bergegas mengikutinya dan membungkuk sambil memanggilnya kakak senior. Wanita bernama Ling Yun itu tampaknya mengabaikan mereka. Dengan sekilas pandang, dia melihat pembantu kecil itu berbaring di rumput di pinggir jalan. Dia memberi isyarat kepada Bai He untuk turun. Dia mendatangi pembantu itu, mengambil rumput di sampingnya dan melihatnya, lalu menyentuh sedikit darah pembantu itu dengan jari telunjuknya, mengendusnya dengan ringan, mengangguk, dan tersenyum, seolah-olah dia telah memastikan sesuatu. Tambahkan orang ini ke dalam daftar murid yang akan menjadi muridku kali ini. Kakak senior Ling Yun menggendong pembantu kecil itu, berdiri, dan memberikan instruksi kepada pendeta Tao yang gemuk itu tanpa melihatnya. Ya, kakak senior Ling Yun, saya mengerti. Meskipun dia hanya seorang gadis liar, namun setelah kakak senior Ling Yun berbicara, dia tidak diragukan lagi adalah murid sejati sekte Tao King Yun. Semua orang memandang dengan saksama, merasa sangat iri. Dari seekor binatang buas menjadi murid sejati sekte Tao King Yun, itu benar-benar peningkatan yang luar biasa. Bahkan anak laki-laki kecil dalam pelukan Hawking menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Kakak senior Ling Yun sedang menggendong pembantu di tangannya dan hendak menginjak punggung burung bangau itu dan terbang menjauh. Tiba-tiba, pembantu di tangannya bergerak dan memanggil dengan lembut, "Jangan pukul Tuan Muda, jangan pukul. Tuan Muda Fang Xing." Kakak senior Ling Yun sedikit terkejut, dan bertanya tanpa ekspresi siapa Tuan Muda Fang Xing. Anak laki-laki itu tertegun sejenak,
lalu segera mengangkat tangannya dan berteriak, Aku Tuan Fang Xing, kembalikan gadisku. Kakak senior Ling Yun meliriknya dan berkata dengan tenang mulai hari ini, dia bukan lagi pembantumu. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah porselen giok kecil, berwarna ungu, kecil dan indah. Pilki ungu Xiantian, sang Taois gendut itu berteriak ketika melihat kejadian itu dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Demi menolong seorang pembantu jahat agar lepas dari status pembantunya, dia malah menggunakan ramuan seperti itu. Ketika orang-orang sekitar yang ingin menjadi muridnya melihat hal itu, banyak di antara mereka yang memasang pandangan fanatik, dan nampaknya mereka ingin menelan anak kecil itu sekaligus. Bagaimana bisa pil Xiantian Ziki, benda hebat yang dapat memperkuat otot dan menghilangkan bulu, diberikan kepada seorang pengemis kecil dengan begitu mudahnya? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin merebutnya saat ini. Anak laki-laki itu menatap Pilki ungu Xiantian dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Namun, ketika dia melihat wanita bernama Ling Yun menggendong Xiao Men dan pergi, dia tiba-tiba bereaksi dan berteriak, kamu tidak bisa pergi. Siapa yang setuju untuk menukar pil jelek ini dengan gadis kecilku? Aku tidak akan menukarnya. Kamu ambil pilnya dan serahkan orangnya padaku. Kakak senior Ling Yun mengalihkan pandangannya ke belakang, dengan niat membasmi di matanya, yang membuatnya tiba-tiba menutup mulutnya. Aku tidak mau pil apapun. Anak lelaki itu memberanikan diri dan berkata dengan tergagap, kecuali kau membawaku ke gerbang gunungmu. Murid yang semula menyalahkan anak kecil itu karena tidak tahu berterima kasih, tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan mengira bahwa anak itu sedang menunggu di sini. Kakak senior Ling Yun juga sedikit terkejut, lalu dia tertawa dan berkata kepada pendeta Tao yang gemuk itu dengan sedikit meremehkan, hitung saja dia, tapi menurutku bakatnya hanya rata-rata, dan emosinya agak liar, jadi tempatkan saja dia di bidang pengobatan untuk mengasah kemampuannya. Adik muda, hormati perintahmu. Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut sejenak, lalu membungkuk dan setuju. Gunung Qingyun adalah sekte Tao yang terkenal di wilayah Chu. Sekte ini telah diwariskan selama 3.000 tahun dan memiliki warisan yang mendalam. Di wilayah Chu, atau di benua selatan, setiap murid sekte abadi Qingyun berdiri di puncak alam fana seperti dewa. Semua geng dan kekuatan di dunia bagaikan ayam dan guk-guk di hadapan para murid Taoisme dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hanya 3 bulan yang lalu, Xiao Jianming, seorang murid sejati sekte Tao Gunung Qingyun, membasmi 9 bandit di lembah Guyan hanya dengan pedangnya, hanya menyisakan 1 orang yang melarikan diri. Kepala 9 bandit itu telah digantung di pintu masuk lembah Guyan untuk dipamerkan kepada publik. Di sisi lain, Xiao Jianming kini tengah memburu bandit terakhir di daerah pegunungan Yanshan. Konon, dialah bandit paling misterius. Hanya namanya yang pernah terdengar, tetapi tak seorang pun pernah melihat penampilannya. Xiao Jianming sangat yakin bahwa dia dapat menemukannya dan bersumpah untuk menemukannya. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa pencuri ke-10 telah bergabung dengan sekte Tao Qingyun 3 bulan kemudian dan menjadi salah satu saudara juniornya, jika seorang anak Tao dapat dianggap sebagai saudara junior. Sekte Tao Qingyun merekrut murid setiap 10 tahun sekali, dan memilih 1.000 murid setiap kali. Anak-anak Tao direkrut dari waktu ke waktu, dan jumlah totalnya lebih dari 10.000. Secara nama, anak-anak Tao juga dianggap sebagai murid Gunung Qingyun, tetapi tidak seperti murid biasa. Anak-anak Tao tidak menerima pengobatan spiritual setiap bulan, juga tidak memiliki orang tua yang berkhotbah kepada mereka. Mereka harus melakukan berbagai pekerjaan setiap hari dan hanya memiliki 1 hari libur dalam sebulan. Yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah sebuah buku tipis berjudul Bab Tempering Qingyun Qi. Setelah Fang Xing dituntun oleh pendeta Tao yang gemuk itu ke deretan rumah kayu kecil dan diserahkan kepada seorang laki-laki berusia sekitar 18 atau 19 tahun dengan tahi lalat hitam besar di wajahnya, dia menyeringai dan menyerahkan setumpuk pakaian hijau, sebuah buklet, dan sebuah tanda kayu kecil dengan namanya terukir di atasnya. Berlatihlah sekarang. Kamu sangat beruntung. Kakak senior Ling Yun secara khusus memintamu untuk bergabung dengan sekte. Namun, kamu tidak memiliki surat rekomendasi, tidak punya uang, dan tidak punya kualifikasi, jadi kamu hanya bisa memulai dari bawah. Bab Tempering Qi Qingyun ini adalah rahasia sekte Tao Qingyun kita. Ini jarang terlihat oleh orang luar. Kamu harus berlatih keras. Setelah kamu menyempurnakan Bab Tempering Qi Qingyun ke tingkat pertama gerakan spiritual, kamu dapat dipromosikan menjadi murid sekte luar. Setelah pendeta Tao yang gemuk itu pergi, Fang Xing menatap pemuda dengan tahi lalat di wajahnya, yang melipat tangannya dan menatapnya dengan tidak ramah, dan anak-anak Tao muda di sampingnya yang belum terlalu tua tetapi bertingkah seperti orang tua. Dia bertanya, kalian semua ada di level berapa? Pemuda bertahi lalat hitam itu mengarahkan ibu jarinya ke dirinya sendiri dan berkata dengan garang, aura itu sudah ada padaku, yang lain tidak ada apa-apanya. Fang Xing mengangguk sambil berpikir,
lalu bertanya, sudah berapa tahun kamu di sini? Pemuda bertahi lalat hitam itu mencibir dan berkata, saya sudah menjadi murid selama 6 tahun, dan mereka sudah menjadi murid selama 3 tahun. Fang Xing menghela napas, melempar buklet itu ke samping, dan mendesah sepertinya aku ditipu oleh wanita itu. Pemuda yang punya tahi lalat itu terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, wanita mana yang sedang kamu bicarakan? Fang Xingdao berkata, Ling Yun, wanita itu berkata dia ingin membawaku ke gerbang gunung, tetapi siapa yang tahu aku di sini hanya untuk bekerja, dan dia hanya memberiku buku rusak ini. Kalian sudah berada di gunung selama 7 tahun atau 3 tahun, tetapi kalian belum belajar apapun. Bukankah ini bohong? Kakak senior Ling Yun, pemuda bertahi lalat hitam itu terkejut. Ia bergegas menghampiri dan mencengkeram kerah baju Fang Xing, sambil berkata dengan kasar, diamlah dan jangan cari masalah denganku. Jika orang lain mendengarmu mengumpat kakak senior Ling Yun seperti ini, bukan hanya kau, tetapi juga kami semua akan mendapat masalah. Ingat, begitu kau memasuki ladang pengobatan ini, kau harus mendengarkanku. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kau tidak boleh pergi ke barat. Jika aku menyuruhmu menangkap serangga, kau tidak boleh mengejar ayam. Ya, mulai sekarang kamu akan bertanggung jawab untuk mengosongkan toilet, dan kamu juga harus mengambil air setiap hari dan mengisi tangki air. Seorang anak lelaki tahu kecil dengan bintik-bintik di seluruh wajahnya bergema dan berkata bahwa dilihat dari penampilannya, dia mungkin adalah orang yang biasa mengosongkan toilet dan mengambil air. Mulai sekarang, kaulah yang mencuci sampai ada orang baru datang. Seorang pemuda tahu lainnya yang berkulit putih berkata, sudah tentu orang ini adalah orang yang mencuci pakaian orang lain. Fang Xing menatap mereka satu persatu, mengangguk sambil berpikir, dan berkata jadi, kalian menindasku. Pria muda dengan tahi lalat itu tersenyum muram dan berkata, lalu kenapa? Sambil berkata demikian, dia menghantamkan tinjunya ke meja di sisi lain. Urat-urat di lengannya terlihat dan dia tampak garang. Kau ingin memukulku? Aku akan berteriak. Fang Xingzuang menjerit ketakutan, seolah-olah dia akan berteriak keras jika ada orang yang menyentuhnya. Pemuda bertahi lalat hitam itu terkekeh dan berkata, jangan takut. Kami tidak akan menyentuhmu sekarang. Namun, pada malam hari, saat pintu ditutup, hanya akan ada beberapa orang dari kami dalam radius 10 mil. Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang memperhatikanmu. Ya. Hanya sekali setiap 3 bulan seorang saudara dari Departemen Kedokteran akan datang untuk memeriksa. Sisa waktunya, tempat ini milik kita. Dan bahkan jika kamu melaporkan kami, saudara-saudara yang bertanggung jawab tidak akan memperhatikan. Mereka tidak punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Dan kamu dalam masalah besar. Kamu memiliki umur panjang di depanmu. Sebagai anak Tao, kamu harus menunggu setidaknya 10 tahun sebelum kamu dapat meninggalkan gunung. Bocah Tao kecil dengan bintik-bintik di seluruh wajahnya itu sangat bersemangat mengancam Fang Xing. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia mengancam seseorang, jadi dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Hai, saudara-saudara, aku orang yang jujur. Aku akan melakukan apapun yang kalian katakan. Fang Xing tiba-tiba menjadi patuh dan memohon belas kasihan dari para bos dengan menyedihkan. Haha, dasar pengecut. Pemuda bertahi lalat dan yang lainnya tertawa. Jelas mereka telah melihat banyak orang seperti ini. Ladang pengobatannya sangat luas dan sangat unik. Di tengah musim gugur yang dingin dan suram, ladang pengobatannya sangat subur dan hijau, yang menunjukkan kekuatan Taoisme. Pada hari pertama, Fang Xing mulai melakukan pekerjaan terberat di ladang obat-obatan. Termasuk pemuda dengan tahi lalat hitam, total ada 6 orang, yang bertanggung jawab untuk merawat ladang obat-obatan dalam radius 10 mil. Si bintik kecil mengajari Fang Xing dengan penuh tanggung jawab bagaimana melakukannya, seperti menyiram, menyiangi, menangkap serangga, dan menggemburkan tanah. Ladang obat ini disebut bunga Qingrui, dan perlu disiram sekali saat fajar. Yang lainnya disebut rumput moling, dan perlu disiram di pagi hari saat embun naik. Fang Xing belajar dengan sangat cepat dan memiliki sikap yang sangat baik. Setelah makan malam di malam hari, ia mengambil seember penuh air dan merendam pakaian kotor beberapa orang lainnya di air tersebut, sambil berkata bahwa ia akan mencuci semuanya di malam hari, menggantungnya semalaman, dan pakaian tersebut dapat dipakai besok. Beberapa anak Tao sangat puas dengan penampilan Fang Xing dan berjanji akan memberinya bimbingan yang baik dalam latihannya. Fang Xing tersenyum dan berkata, oke, terima kasih semuanya, senior. Pada malam hari, anak-anak Tao tertidur dan seluruh gunung Qingyun menjadi sunyi. Fang Xing mengeluarkan belati tajam dari tasnya. Belati itu terlihat sangat tajam, dengan pinggiran kuningan dan bilahnya tidak berdarah. Ini diberikan kepadanya oleh paman ketiganya, yang juga mengajarinya serangkaian teknik pedang, pertarungan jarak dekat, dan taktik licik.
Banyak sekali barang-barang bagus di dalam tasnya, antara lain kain harimau pemberian paman tertuanya, obat luka pemberian paman keduanya, pipa tembakau yang bisa mengeluarkan asap dari paman keempatnya, tembaga yang bisa mengeluarkan jarum besi dari paman kelimanya, pistol dari paman keenamnya, ginseng liar dari paman ketujuhnya, labu anggur dari paman kedelapannya, dan yang paling penting, buku dari paman kesembilannya. Adapun daun emas yang diberikan pamanku yang ketiga, sudah dihabiskan untuk membeli pembantu di jalan. Barang-barang ini awalnya ada di punggung Xiaoman. Xiaoman pingsan dan tidak ada yang menjaga tas itu, jadi Fang Xing mengambilnya lagi. Melihat barang-barang di dalam bungkusan itu, Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia mengikat bungkusan itu lagi. Sambil memegang pisau, dia berjingkat ke sisi tempat tidur pemuda dengan tahi lalat hitam dan memanggil dengan lembut, "Saudara Wang Zi, Saudara Wang Zi." Pemuda bertahi lalat itu mendengkur pelan. Saya harus mengguncangnya 3 kali sebelum ia terbangun. Ia langsung marah karena mimpi indahnya diganggu. Ia berteriak tidak puas, "Apa yang ingin kau lakukan di tengah malam? Kau cari mati." Fang Xing terkekeh dan berkata, "Kau mencari kematian." Setelah berkata demikian, dia menusukkan pisau itu sampai ke gagangnya. "Ah!" Pemuda bertahi lalat hitam itu berteriak bagaikan seekor nangui yang sedang disembelih, namun baru 1 kali berteriak, Fang Xing sudah menutup mulutnya. Saya mendengarkan dengan saksama dan suasananya sangat sunyi. Memang tidak ada seorang pun yang tinggal dalam radius 10 mil. Wang Zi ingin melawan, tetapi pisau itu ada di perutnya, dan sepertinya tertancap di pantatnya. Dia tidak berani bergerak, karena akan terasa sakit jika dia bergerak. Orang-orang lain di ruangan itu terbangun dan buru-buru menyalakan lampu minyak. Mereka segera melihat Fang Xing berdiri di samping tempat tidur Wang Zi, menusuk perut Wang Zi dengan pisau di satu tangan dan wajahnya yang garang. Freckles yang pemalu segera berteriak ketakutan. "Jika kau tidak ingin mati, diam saja." Fang Xing berteriak dengan suara rendah, dan suara kekanak-kanakannya sekarang terdengar menakutkan dan mengerikan. Freckles berhenti menjerit tiba-tiba, tetapi air mani mulai merembes keluar dari selangkangannya. Fang Xing perlahan mencabut pisau dari perut Wang Zi, meninggalkan Wang Zi yang memegangi perutnya dan merintih seperti udang. Dia memegang pisau dan perlahan berjalan di antara anak-anak Tao. Setiap kali dia melihat seseorang, orang itu akan gemetar ketakutan. Freckles yang pemalu telah menutupi kepalanya dengan selimut dan menangis, tetapi sangat pelan, seperti hantu. "Saya selalu menjadi satu-satunya yang suka menindas orang lain. Tidak ada yang berani menindas saya. Kalian benar-benar pemberani." Fang Xing mengarahkan pisaunya ke depan setiap anak Tao dan berkata, "Aku hanya akan mengatakan satu hal. Mulai hari ini, akulah bos di sini. Siapapun yang aku suruh pergi ke timur tidak boleh pergi ke barat. Siapapun yang aku suruh menangkap serangga tidak boleh mengejar ayam. Kalau tidak, hehe, pisau di tanganku ini tidak mengenali siapapun. Aku akan membasmi kalian semua. Tahukah kalian siapa saudara perempuanku? Orang populer di sekitar kakak senior Ling Yun. Coba tanya-tanya, dasar orang buta." Suara Fang Xing bergema di rumah kayu itu, dan tidak ada yang keberatan. Lagi pula, pisau itu tergantung di depan mereka. "Fang Xing, kamu panggil aku apa?" "Ah, Bos Fang, tolong perban kakak Wang Zi. Dia sedang sekarat." Fang Xing melirik Wang Zi yang meringkuk di tempat tidur tanpa bersuara. Dia terkekeh, mengayunkan pisau di tangannya, menyarungkan pisau itu, dan berkata dengan nada meremehkan, "Dia tidak akan mati. Paman saya mengajarkan saya bahwa jika pisau masuk dari titik akupuntur diafragma dan keluar dari titik akupuntur koridor, itu tidak akan melukai dalamnya, jadi dia tidak akan mati. Tetapi jika saya terpeleset dan tusukannya tidak akurat, itu tidak pasti. Kalau begitu, turunlah dan balut dia." Matahari yang terik membuat hidup jadi membosankan. Saat itu tengah hari, saat matahari sedang terik-teriknya. Fang Xing sedang duduk bersila di kursi di gudang jerami. Di kejauhan, Wang Zi dan yang lainnya sedang sibuk di ladang obat-obatan. Beberapa ramuan perlu disingkirkan dari serangga saat matahari sedang terik-teriknya, karena saat matahari sedang terik-teriknya, bunga-bunganya akan mekar secara otomatis, dan hanya pada saat inilah serangga parasit di benang sarinya dapat ditangkap. Fang Xing, bos dari lapangan spiritual nomor 3, tentu saja tidak perlu melakukan pekerjaan kasar ini. Sejak dia menikam Wang Zi dengan pisau malam itu, Fang Xing telah menjadi bos dari lapangan spiritual No. 3. Bahkan kaos kakinya yang bau dicuci dan dijemur setiap hari. Bukannya Wang Zi tidak memikirkan balas dendam, pada hari kedua, dia menatap Fang Xing dengan mata tidak bersahabat. Namun Fang Xing hanya tersenyum dan menusuk pahanya lagi. Sejak saat itu, Wang Zi benar-benar yakin. Yang kuat takut pada yang kejam. Meskipun Wang Zi dikenal sebagai bos dari bidang spiritual nomor 3, dia hanya menindas anak-anak Tao kecil di sekitarnya. Kapan dia pernah benar-benar bertarung dengan seseorang dengan pisau? Anda harus tahu bahwa meskipun dia adalah anak Tao,
dia dipilih karena kebaikan 3 generasinya. Bahkan jika Anda menghitung mundur 3 generasi, Anda tidak akan menemukan siapapun yang lebih kejam daripada Fang Xing, apalagi dia. Adapun yang lainnya, mereka sepenuhnya yakin malam itu, dan Freckles masih gemetar saat melihat Fang Xing. Duduk di sana selama beberapa saat terasa membosankan, jadi Fang Xing bersemangat dan membaca King Yun Kituan Pian lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menutupnya lagi. Itu tidak berguna. Dia telah mencobanya sebelumnya. Menurut metode kultivasi yang dijelaskan dalam King Yun Kituan Pian, dia sama sekali tidak dapat merasakan apa yang disebut energi spiritual. Setelah mencobanya 3 kali, Fang Xing yakin bahwa itu semua omong kosong. Bukan hanya dia, tidak ada satupun orang di medan spiritual No. 3 Bingzi yang dapat merasakan keberadaan energi spiritual. Bahkan apa yang disebut Wang Zi sebagai penginderaan energi itu hanya untuk menyanjung dirinya sendiri. Fang Xing telah memaksakan kebenaran darinya. Namun, Fang Xing enggan membuang kitab suci ini. Lagi pula, dia mendengar dari Wang Zi dan yang lainnya bahwa di antara 10.000 anak Tao, ada beberapa yang telah mengolah energi spiritual yang disebutkan dalam buku tersebut dengan bantuan kitab suci ini, dan menjadi murid luar Gunung King Yun. Tidak banyak orang seperti ini, tetapi ada 1 atau 2 hari seperti ini setiap tahun, jadi itu tidak boleh salah. Mungkin aku tidak cocok untuk berkultivasi. Fang Xing menggelengkan kepalanya tak berdaya, berpikir bahwa tidaklah tidak masuk akal bila Taoisme menghargai bakat, bakat memang penting. Setelah menyerah mempelajari bab penempaan Qi King Yun, Fang Xing mengeluarkan buklet ungu tipis dari tasnya. Buklet ini diberikan kepadanya oleh pamannya yang ke-9, dan buku inilah yang membawa bencana ke lembah Guiyan. Pada malam itu, Xiao Jianming turun dari langit dengan seekor elang besi, menunggangi pedang terbang yang dingin, dan membasmi ke-300 bandit di lembah Guiyan. Satu-satunya yang lolos adalah bandit kecil ini sendiri. Xiao Jianming selalu mengira bahwa pemimpin bandit ke-10 yang melarikan diri adalah orang kuat seperti yang lainnya. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Itu pun karena aku masih kanak-kanak, ketika yang lain sudah nekat bertarung sampai mati, Paman Jiu justru memberikan buku itu kepadaku, memintaku untuk menyimpannya baik-baik, lalu melemparkanku ke lorong rahasia. Fang Xing melarikan diri tanpa ragu-ragu, dan melarikan diri dengan sangat cepat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan pria dingin dan ganas yang berdiri di belakang elang besi. Bahkan elang besi di bawah kakinya dapat membasminya dengan 1 cakar. Ada 5 karakter segel kuno yang tertulis di sampul buku tipis berwarna ungu itu. Fang Xing telah mempelajari karakter segel kuno dari Paman Jiu, jadi dia mengenali bahwa 5 karakter yang tertulis di dalamnya adalah Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel. Namun, setelah dibuka, isinya kosong. Saya melihatnya di bawah sinar matahari dan isinya masih kosong. Dia yakin ini bukan buku kosong, kalau tidak lembah Guiyan tidak akan mengalami bencana seperti itu. Mungkinkah itu ditulis dengan ramuan tertentu, seperti peta harta karun yang dibuat paman kedua saya untuk menipu domba gemuk? Fang Xing merenungkannya sejenak, tetapi merasa bahwa itu tidak sepenuhnya seperti itu. Ramuan semacam itu ada batas waktunya, dan buku ini jelas sudah sangat tua. Jejak kuno seperti itu tidak dapat menipu orang. Memikirkan hal ini, Fang Xing meletakkan buku itu pada bab penempaan Qi King Yun yang terbentang di lututnya, mendongak dan mendesah, merasa bahwa ia masih memiliki jalan yang panjang dan hampir tidak ada harapan untuk membalas dendam. Namun pada saat ini, ia menundukkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba terkejut menemukan sebaris tulisan tangan samar muncul di cermin dewa dan Ibel Yin Yang, seolah-olah muncul begitu saja. Bab tempering Qi King Yun, metode kultivasi alam kondensasi Qi, memurnikan esensi menjadi Qi, dapat mencapai kekuatan supernatural. Apa-apaan? Fang Xing tiba-tiba duduk tegak dan menatap kosong pada kata-kata di buku itu. Pada saat ini, halaman kosong tersebut memperlihatkan pengantar bab King Yun Qi Tempering. Tidak terlalu rinci, tetapi hanya dalam beberapa kata, ia menjelaskan tujuan dan prinsip bab King Yun Qi Tempering, dan bahkan menunjukkan kekurangan dari sutra ini. Setelah terdiam beberapa saat, Fang Xing mengambil buku cermin dewa dan Ibel Yin Yang, dan benar saja, kata-kata itu menghilang dengan cepat. Dia menaruhnya lagi, dan saat bersendewa dengan bab penempaan Qi King Yun, kata-kata itu muncul lagi. Fang Xing bersemangat dan melihat sekeliling dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan semangka yang setengah dimakan di sebelahnya di atas buku. Tidak ada respon. Apakah ini terlalu biasa? Fang Xing mencari-cari lagi dan tiba-tiba teringat botol tembakau yang dipegangnya. Menurut paman keempatnya yang memberikannya, botol itu adalah harta karun yang luar biasa. Kebanyakan orang tidak tahan dengan asap yang keluar dari botol itu, dan bahkan bisa menjatuhkan seekor sapi. Botol tembakau itu diletakkan di atas buku. Setelah beberapa saat, beberapa tulisan tangan samar muncul. Sebuah instrumen ajaib yang dapat menyimpan kabut, tidak berperingkat tinggi.
Hanya 10 kata sederhana ini, dan setelah menunggu lama, tidak ada lagi yang terlihat. Itu sebenarnya senjata ajaib. Itu benar-benar barang yang bagus. Paman keempat memang yang paling praktis di antara 9 paman, meskipun dia sedikit. Fang Xing bergumam, dan mencoba beberapa hal lagi, tetapi tidak ada yang dapat memancing reaksi dari buku itu. Bos Fang, cuaca hari ini sangat panas, mari kita minum anggur untuk menyegarkan diri. Tak jauh dari situ, Wang Zi berjalan mendekat sambil menyekat tangannya dan berteriak dari kejauhan. Setelah ditikam 2 kali, dia benar-benar yakin dengan Fang Xing, dan hubungannya dengan Fang Xing berangsur-angsur membaik. Dalam kata-katanya, tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Meskipun dia ditikam 2 kali, dia mengenal pahlawan sejati yang 10 tahun lebih tua darinya. Fang Xing menyembunyikan buku itu dengan tenang dan memarahinya sambil tersenyum. Kamu hanya tahu cara minum. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Hampir selesai, urus saja yang lain. Aku mau pergi membeli anggur. Wang Zi datang, mengambil sepotong semangka dan mulai memakannya, tetapi dia enggan bergerak. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki orang miskin sepertimu? Fang Xing mengumpat dengan nada menghina, melemparkan sepotong perak, dan berkata, berikan aku lebih banyak kepala nangui. Oke, Wang Zi menerima kembalian itu dengan senyum di wajahnya, membuang semangka itu, dan berlari menuruni gunung. Meskipun ladang pengobatan ini termasuk aset Tao, mereka yang bertanggung jawab untuk mengurusnya semuanya adalah anak-anak Tao, atau dengan kata lain manusia biasa. Mereka semua melakukan pekerjaan fisik, jadi mereka tidak dilarang minum dan makan daging. Bahkan ada sebuah kota kecil di kaki lereng bukit 7 atau 8 mil jauhnya, di mana Anda dapat membeli banyak barang, tetapi harganya lebih mahal daripada barang-barang biasa. Sebagian besar pelanggan adalah anak-anak Tao yang mengelola ladang pengobatan. Fang Xing bukanlah orang yang selalu kejam. Dia akan memberikan beberapa suguhan manis bila diperlukan, seperti sering mentraktir orang-orang ini dengan minuman. Anak-anak Tao menerima 3 tael perak sebagai upah setiap bulan, tetapi sebelum Fang Xing datang, uang itu milik Wang Zi. Setelah Fang Xing datang, uang itu menjadi miliknya. Untungnya, Fang Xing bukanlah orang yang akan menyimpan uang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia telah mengambil semua uang itu, dia akan membeli anggur dan daging serta makan dan minum bersama semua orang. Dia tidak akan menikmatinya sendirian di balik pintu tertutup seperti yang dilakukan Wang Zi sebelumnya. Terus terang, dia merampok uang hanya untuk memamerkan statusnya. Setelah Wang Zi pergi, Fang Xing mulai memikirkan buku Yin Yang Shen Mo Jian lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin menakjubkan buku itu baginya. Dia menduga bahwa buku ini seharusnya memiliki semacam kemampuan identifikasi, tetapi tidak dapat mengidentifikasi semuanya. Dari percobaan saat ini, buku itu hanya berfungsi untuk hal-hal yang berhubungan dengan Taoisme atau spiritualitas, seperti sutra kultivasi dan instrumen ajaib dengan spiritualitas. Aduh, percuma saja. Apakah saya masih bisa menjadi penilai? Fang Xing memikirkannya sejenak dan merasa sedikit tertekan. Betapapun hebatnya buku ini, buku itu tidak berguna baginya. Hehe, aku mengambil beberapa harta karun lagi. Aku akan mencari cara untuk menjualnya. Itu akan menjadi kekayaan kecil lainnya. Pada saat ini, suara tawa terdengar dari tidak jauh. Itu adalah Freckles dan Hangetman yang kembali. Freckles sedang memegang beberapa herba hijau dan ungu di tangannya, dengan senyum di wajahnya, tampak sangat bangga. Ini adalah rumput pendamping bidang pengobatan spiritual, bernama Hua Jingchao, juga dikenal sebagai harta karun ruangan. Ini adalah gulma di bidang spiritual. Ini harus disingkirkan begitu ditemukan karena tidak banyak gunanya bagi orang yang berlatih kultivasi. Namun, ini sangat berguna bagi orang-orang di dunia fana karena fungsi rumput ini adalah mengubah darah menjadi saripati. Setelah memakannya, ia akan mengubah orang menjadi binatang seperti naga dan harimau. Istilah ini tidak asing bagi Anda, bukan? Karena alasan inilah tanaman ini sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Para dukun memetik tanaman ini dan sering menjualnya. Ubah darah menjadi saripati, perbaiki saripati menjadi ki. Fang Xing hanya meliriknya dan tidak terlalu memerhatikannya. Dia hanya memerhatikannya karena paman keempatnya menyukainya. Tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu, tiba-tiba duduk dan menatap lurus ke arah Freckles. Bos Fang, aku tidak malas. Freckles terkejut, pantatnya merosot dan dia hampir terduduk di tanah. Hantu yang digantung itu juga terkejut, mengira bahwa dirinya dan si bintik kecil telah menyinggung Fang Xing dengan cara tertentu, dan begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak. Bawakan benda itu padaku. Freckles tertegun sejenak, lalu menyerahkannya dengan gemetar. Fang Xing menyambar rumput pengubah esensi dari tangan si bintik kecil, ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulut dan memakannya dalam suapan besar. Di bawah tatapan ngeri dari si bintik kecil dan hantu yang digantung,
Fang Xing mengunyah rumput pengubah esensi sebentar dan menelannya dengan leher menegang. Jangan ganggu aku kalau tidak apa-apa. Mata Fang Xing memerah. Dia memberi perintah dengan kasar, menyeka mulutnya, dan masuk ke dalam rumah kayu. Bintik kecil dan hantu gantung sama-sama ketakutan olehnya. Mereka saling memandang dan merasa bahwa Fang Xing gila. Itulah harta karun kamar tidur. Bahkan pria dewasa yang kuat hanya bisa memakan sepotong kecil daun sekaligus, yang cukup untuk bertarung sepanjang malam. Kamu, seorang anak berusia 10 tahun, memakan 3 daun sekaligus. Apakah ini surga? Fang Xing tiba di rumah kayu dan segera mengikuti instruksi di bab tempering King Yun dan duduk bersila dengan kelima hatinya menghadap ke langit. Rumput pengubah esensi bereaksi sangat cepat. Tidak lama kemudian, Fang Xing merasakan panas yang menyengat naik dari perut bagian bawahnya, dan selangkangannya langsung terasa kembung. Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan mulai mengikuti rumus dalam bab pemurnian King Yun untuk mengedarkan teknik-teknik mendalam dan menggerakkan ki dan darah. Pada saat ini, peredaran teknik-teknik mendalam hanyalah semacam kekosongan mental, karena tidak ada energi spiritual dalam tubuhnya untuk bersirkulasi. Efek obatnya begitu kuat sehingga mata Fang Xing bahkan menjadi merah dan bibirnya terbakar parah. Panas yang menyengat mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa kembung dan tidak nyaman. Tentu saja bisa, Fang Xing hampir tidak dapat menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya, dan dia mempertahankan keadaan pikiran yang kosong, tanpa meninggalkan jejak apapun dan tanpa berusaha keras. Secara bertahap, 1 batang dupa berlalu, dan kemudian setengah jam berlalu. Ketika kulit wajahnya yang halus mulai membengkak dan berubah menjadi merah dan ungu, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di dalam tubuh Fang Xing. Sementara dia terus-menerus membayangkan aliran udara yang bergerak bersama pikirannya, seberkas panas yang hampir dahsyat di tubuhnya tiba-tiba keluar dan berubah menjadi tetesan yang dingin dan menyegarkan, yang terputus-putus dan bergerak bersama pikirannya. Pada saat yang sama, panas dahsyat di tubuh Fang Xing berkurang, tetapi meridiannya sangat menyakitkan. Selesai. Fang Xing sangat gembira, tetapi dia segera memfokuskan pikirannya, menahan rasa sakit yang hebat di meridiannya, dan dengan hati-hati menjaga napas itu. Awalnya itu hanya petualangan kecil, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil. Fang Xing tentu saja sangat gembira. Saat melihat rumput pengubah esensi, tanpa sengaja dia teringat pada penjelasan di bab penempaan King Yun yang diungkap di cermin dewa dan Ibel Yin yang teknik rahasia ini menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengolah diri, menyimpannya dalam bakat, dan mereka yang cocok sedikit jumlahnya, sehingga seseorang dapat memurnikan esensi menjadi ki dan menebus kekurangannya. Menggabungkan komentar-komentar dalam buku ini dengan wawasan yang diperolehnya dari mempelajari bab penempaan King Yun dalam beberapa hari terakhir, Fang Xing telah memahami satu hal. Langkah pertama dalam kultivasi adalah menarik dan mengembuskan napas serta mengatur pernapasan untuk mengolah energi spiritualnya sendiri. Namun, tidak semua orang di dunia dapat mencapai langkah ini. Fisik beberapa orang dekat dengan energi spiritual langit dan bumi, sehingga kultivasi mereka secara alami 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tetapi beberapa orang, seperti saya, dan bahkan beberapa anak Tao seperti Wang Zi, adalah apa yang disebut Taois sebagai manusia, dan sulit bagi mereka untuk merasakan keberadaan energi spiritual. Bukan hal yang aneh bagi seseorang seperti Wang Zi, yang telah berlatih selama 7 tahun tetapi belum menyadari keberadaan energi spiritual. Faktanya, ada banyak orang yang tidak dapat menyadari keberadaan energi spiritual bahkan setelah berlatih seumur hidup, apalagi 7 tahun. Tetapi apakah pengaturan pernafasan satu-satunya cara untuk mengumpulkan energi spiritual? Jelas, ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan dengan tubuh fana, ada harapan untuk memulai jalur kultivasi, yaitu memurnikan esensi menjadi ki. Esensi adalah energi asli dari tubuh manusia. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Coba pikirkan bagaimana Anda terbentuk. Memurnikan esensi menjadi ki berarti mengubah esensi diri sendiri menjadi energi spiritual untuk kultivasi, agar dapat menembus penghalang pertama. Fang Xing memikirkan hal ini dan melihat secercah harapan. Akan tetapi, orang biasa sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan esensi mereka sendiri. Diperlukan bertahun-tahun persepsi dan pengalaman untuk mengalaminya. Namun, Fang Xing berbeda. Ia adalah pria yang berani dan pikirannya jauh lebih fleksibel daripada yang lain. Ketika ia melihat rumput pengubah esensi, ia memikirkan sebuah cara dan memutuskan untuk melakukannya setelah hanya mempertimbangkannya selama 2 tarikan napas. Karena kamu tidak bisa merasakannya secara normal, maka buatlah energimu lebih kuat. Setelah menelan 3 batang ramuan pengubah esensi, Fang Xing benar-benar merasakan esensi yang kuat. Panas yang hebat adalah manifestasi paling langsung dari esensi. Pada saat ini, Fang Xing menggunakan metode kondensasi energi spiritual dalam bab pemurnian King Yun untuk menggerakkan esensi yang hebat, dan memang, ia mengekstraksi sedikit energi spiritual darinya. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali,
tetapi ini akhirnya merupakan langkah maju yang besar. Agak terlalu banyak untuk dijelaskan sekarang, tapi itu hanya pikiran sekilas di benak Fang Xing, dan dia segera melaksanakannya. Fang Xing sendiri tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah dialaminya. Menggunakan metode ini untuk memadatkan energi spiritual sebenarnya merupakan pendekatan yang berisiko, seperti bermain api. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikuasai oleh hasrat dan kehilangan akal sehat. Dalam praktik spiritual, ini disebut kerasukan. Untungnya, meskipun Fang Xing masih muda, ia memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Ia kejam terhadap orang lain dan dirinya sendiri, dan ia tekun. Saat aliran energi spiritual ini stabil dan menyebar ke meridiannya, panas yang menyengat itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Fang Xing merasakan rasa lapar yang kuat, dan bahkan merasa sedikit pusing, seolah-olah dia belum makan selama 3 hari. Ini tidak dapat dihindari. Fang Xing menggunakan rumput pengubah esensi untuk merangsang esensi dan energinya, lalu memurnikan esensi dan energi tersebut menjadi energi spiritual. Dari mana esensi dan energi ini berasal? Secara alami, ini adalah transformasi ki dan darah seseorang. Meskipun seseorang baru berlatih sedikit, tubuhnya telah mengalami kerusakan besar. Manifestasi paling langsungnya ialah Anda merasa pusing dan berkunang-kunang karena lapar dan sangat perlu makan sesuatu untuk mengisi kembali tubuh Anda. Otang pembawa sial, ayo kita cari sesuatu untuk dimakan. Fang Xing memaksakan diri untuk berdiri dengan tubuhnya yang lemah, dan tangannya kebetulan berada di cermin dewa dan ibel yin yang. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Setelah buku itu menerima telapak tangan Fang Xing, tiba-tiba energi spiritual samar di meridian Fang Xing bergerak, dan kemudian kekuatan aneh muncul di buku itu, dan bergetar pada saat yang sama dengan energi spiritual Fang Xing. Fang Xing tanpa sadar melihatnya dan melihat pemandangan yang mengejutkan buku itu hilang. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit hawa dingin dalam pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang memasukinya. Di mana bukunya? Fang Xing terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah buku dapat memasuki pikirannya, jadi ia membalik-balik buku itu dengan cemas. Tepat ketika ia membuka bab penempaan Qi King Yun dan hendak membuangnya, sebuah informasi entah mengapa muncul di benaknya. Bab tempering Qi King Yun, metode kultivasi alam kondensasi Qi, mengatur pernapasan, dapat mencapai kekuatan supernatural. Ini, Fang Xing tertegun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya memastikan bahwa buku itu telah memasuki pikirannya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung selama beberapa saat, hingga perutnya keroncongan lagi, lalu dia sadar. Apa-apaan ini? Kalau buku sebesar itu kutaruh di kepalaku, otakku tidak akan hancur, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan keluar sambil mengusap perutnya. Saat ini, malam telah tiba. Wang Zi dan yang lainnya di luar pintu sedang minum dan makan daging sambil memperhatikan rumah kayu itu dengan hati-hati. Mereka takut Fang Xing akan menjadi gila dan tiba-tiba bergegas keluar dari rumah kayu untuk menyerang orang, jadi mereka sengaja menjauh dari rumah kayu tersebut. Apakah dia benar-benar memakan ketiga ramuan pengubah roh itu? Wang Zi menyesap anggurnya dan bertanya dengan suara rendah. Dia telah bertanya 3 kali, tetapi dia tetap tidak mempercayainya. Ya, seperti sapi yang memakan rumput, mengunyahnya, dan menelannya semua. Si bintik kecil menjawab dengan ketakutan dan melirik ke arah rumah kayu, seolah dia takut Fang Xing akan bergegas keluar. Ya ampun, jangankan 3 jenis, 1 jenis saja tidak akan sanggup ditanggung seseorang. Menurutku, orang ini tidak pandai makan, kan? Dia makan begitu banyak sekaligus, dia pasti akan mencari orang lain untuk meredakan panasnya nanti. Aku serahkan padamu. Wang Zi menatap hantu yang digantung itu dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Hantu yang digantung adalah hantu yang wajahnya paling pucat di antara anak-anak Tao. Ketika mendengar apa yang dikatakan Wang Zi, dia sangat takut hingga daging kepala Nangui yang setengah tergigit di mulutnya jatuh. Dia berkata dengan wajah sedih, aku tidak bisa melakukannya. Aku takut sakit. Atau biarkan si bintik kecil yang melakukannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Si bintik kecil melompat, ketakutan, wajahmu paling putih, bocah tampan yang legendaris itu adalah kamu pasti akan menjadi dewa kelinci. Apa itu Rabbit Lord? Tiba-tiba terdengar suara serak, kelima anak Tao itu ketakutan dan melompat bersama-sama. Pada suatu saat, Fang Xing datang. Namun, dia tampak sangat pucat di bawah cahaya api, tetapi bersemangat. Dia datang ke api dan bertanya dengan santai. Tanpa menunggu jawaban orang ini, dia duduk bersila, meraih sepotong besar kepala Nangui dan mulai mengunyahnya. Giginya yang seputih salju merobek sepotong besar sekaligus, dan mulutnya penuh minyak. Dia tampak kelaparan. Faktanya, Fang Xing benar-benar kelaparan saat ini. Saya sangat lemah dan merasa tidak akan pernah bisa makan cukup. Ia melahap semua daging itu, minum 2 teguk anggur untuk membasahi tenggorokannya,
lalu berhenti mengusap perutnya. Ia merasa itu belum cukup, tetapi perutnya memang terlalu buncit. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Mulai sekarang, kamu harus membawakan 3 tanaman setiap hari. Oh, tidak, 1 tanaman sudah cukup. Mulai sekarang, kamu harus membawakan 1 tanaman rumput huajing setiap hari. Aku tidak peduli di mana kamu menemukannya, tetapi kamu harus membawakan 1 setiap hari. Siapapun yang memberikannya kepadaku terlebih dahulu tidak akan bekerja hari itu. Yah, selain itu, kita perlu memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Sedikit daging kepala nangui ini tidak cukup. Gandakan, tidak, 3 kali lipat. Setelah mendengar kata-kata Fang Xing, beberapa anak Tao tercengang, tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Setelah beberapa saat, Wang Zichai berkata dengan suara gemetar ini 5 kati daging kepala nangui, apakah kamu ingin melipat gandakannya? Ya, Fang Xing mengangguk, mari kita lakukan ini untuk saat ini, dan tambahkan lagi jika masih kurang. Tapi kita tidak punya cukup uang, kata Wang Zi dengan wajah getir. Kalau begitu, jual saja pantatmu. Fang Xing berkata dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong, kalian tadi berlomba-lomba menjadi dewa kelinci. Seorang pecinta kuliner terkenal muncul di ladang spiritual 10.000 mu di bawah yurisdiksi Sekte Tao Gunung Qingyun. Dalam 2 bulan terakhir, Fang Xing telah makan lebih dari 10 kilogram daging setiap hari, belum termasuk nasi, buah-buahan, dan berbagai minuman lainnya. Ia juga sesekali membeli beberapa ramuan herbal untuk menyehatkan tubuhnya. Dalam suasana seperti itu, Wang Zi dan 5 anak Tao lainnya mengikuti Fang Xing dan berbagi makanan. Mereka semua makan sampai wajah mereka memerah, tubuh mereka montok dan kuat, bahkan perut mereka membuncit, dengan dagu mereka dilipat 2 atau 3 kali. Namun Fang Xing tidak bertambah berat badan, malah ia kehilangan sedikit berat badannya. Sekarang tubuhnya tampak sangat kurus, seperti selembar kertas, seolah-olah dapat tertiup angin. Namun, matanya menjadi sangat cerah, kondisi mentalnya sangat baik, dan setiap gerakan yang dilakukannya penuh dengan kekuatan. Sutra penciptaan Qingyun ini memang luar biasa. Aku baru berlatih selama 2 bulan dan sudah melihat perubahan yang begitu besar. Tidak heran jika 9 pamanku, yang semuanya mengaku sebagai yang terbaik di dunia seni bela diri, terbasmi dengan mudah oleh seekor elang dan sebilah pedang. Di hutan di sebelah ladang obat-obatan, Fang Xing duduk di depan api unggun, menatap seekor kelinci liar yang dimasak di atas api dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah 2 bulan berpesta dan minum-minum, Fang Xing telah menghabiskan semua uang yang telah diperasnya dari anak-anak Tao. Apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia sudah bangkrut? Kita tidak bisa benar-benar mengajari orang-orang ini untuk menjual pantat mereka, dan dengan penampilan mereka yang jelek, saya kira tidak akan ada yang membeli mereka. Tidak ada cara lain, jadi Fang Xing sering membawa beberapa anak Tao ke pegunungan dan hutan terdekat untuk berburu. Ada banyak binatang buas di pegunungan dan hutan dekat Gunung Qingyun, dan tidak ada larangan bagi anak Tao untuk menangkapnya. Selama mereka memiliki kemampuan, mereka dapat menangkap beberapa untuk memperbaiki kehidupan mereka. Untungnya, setelah dia mengolah energi spiritual, dia merasakan telinga dan matanya menjadi tajam, reaksinya menjadi luar biasa cepat, bahkan kekuatan tangannya pun meningkat pesat. Ia biasanya mengambil setumpuk batu kecil dan memegangnya di tangannya. Begitu ia melihat seekor kelinci liar, burung pegar, atau sejenisnya terbang, ia akan memukulnya dengan tangannya. Ia tidak akan pernah meleset dalam jarak 30 kaki. Bahkan, Fang Xing pernah bertemu dengan seekor serigala liar sendirian. Setelah digigit 2 kali oleh serigala tersebut, Fang Xing meraih ekor serigala tersebut dan melompat ke punggungnya. Ia pun menghajar serigala tersebut hingga mati dengan serangkaian pukulan. Ketika Fang Xing kembali ke kabin dengan serigala liar di tubuh kecilnya, Wang Zi dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Sejak saat itu, Fang Xing bagaikan dewa di hati mereka, dan mereka semua hampir saja bersumpah setia kepadanya. Fang Xing pada dasarnya baik kepada mereka, dan temperamen kesatria yang ia kembangkan di sarang bandit tidak berkurang sedikit pun meskipun usianya sudah tua. Makan daging bersama dan minum anggur bersama. Jika tidak bisa minum, cukup cubit hidung dan minum. Kini nama Bos Fang sudah tertanam kuat di hati kelima anak Tao tersebut dan bukan lagi sekedar gelar lisan. Kekuatan spiritualku kini berhasil beredar dalam 1 siklus penuh, tetapi aku tidak tahu apakah itu bisa dianggap sebagai pencapaian kekuatan spiritual tingkat pertama. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, menurut aturan Sekte Tao Gunung Qingyun, ketika anak-anak Tao telah berkultivasi ke tingkat pertama alam spiritual, mereka dapat dipromosikan menjadi murid luar. Status mereka akan dinaikkan 1 tingkat, dan mereka tidak perlu lagi bermain-main di bidang pengobatan ini. Konon ada beberapa manfaat lainnya. Namun, bab pemurnian Qi Qingyun membahas tentang cara berlatih, tetapi tidak mengatakan cara membagi tingkat kultivasi.
Justru karena itulah Fang Xing sekarang tidak tahu di alam mana dia berada. Bos Fang, kami menemukan kayu bakar. Tak jauh dari situ, di balik deretan pohon pinus, Wang Zi dan anak lelakinya Freckles datang sambil tersenyum, masing-masing membawa seikat kayu bakar di pundaknya. Biasanya, ladang spiritual tidak akan sepi, jadi kelima anak Tao itu bergantian pergi berburu bersama Fang Xing. Kali ini, yang mengikuti Fang Xing adalah Wang Zi dan Little Freckles. Melihat tidak ada cukup kayu bakar, Fang Xing meminta mereka untuk mengumpulkannya lalu kembali. Jika kita katakan bahwa perubahan terbesar setelah Fang Xing menjadi bos di lapangan No. 3 Bingsi, adalah bahwa perlakuan terhadap Little Freckles dan yang lainnya telah membaik. Mereka dulu diganggu oleh Wang Zi. Meskipun hanya ada 5 orang, ada hierarki yang jelas. Anda menggertak saya dan dia menggertak Anda. Tetapi setelah Fang Xing datang, semuanya menjadi jauh lebih sederhana. Semua orang harus diganggu oleh saya, dan yang lainnya tidak diizinkan untuk bersikap keras. Kami hanya bekerja dan makan bersama. Setiap kali Wang Zi tanpa sadar ingin memesan Freckles atau hantu yang digantung, Fang Xing akan menendangnya. Setelah 3 bulan, Wang Zi sudah terbiasa mencuci kaus kakinya yang bau. Tentu saja, selain kaus kaki mereka sendiri, kaus kaki Fang Xing juga harus dicuci oleh mereka secara bergantian. Kamu masih saja menebang kayu dengan tergesa-gesa. Api sudah padam, kemarilah. Melihat Bos Fang marah, Wang Zi dan si bintik kecil bergegas menghampiri dan meneteskan air liur ke arah kelinci liar di atas api. Setelah mengakui Fang Xing sebagai pemimpin mereka, kehidupan miskin sekte ini akhirnya hilang dan mereka menjadi sangat kaya. Mereka memanggang kelinci itu dengan tergesa-gesa dan baru saja hendak mencabik-cabik dagingnya ketika tiba-tiba sesosok tubuh yang tergesa-gesa berlari menghampiri dari kejauhan sambil berteriak, "Oh tidak, kakak senior Fang, para petinggi telah membawa orang untuk memeriksa ladang pengobatan spiritual, dan mereka menjadi marah saat melihatmu tidak ada di sini." Ketika semua orang mendongak, mereka melihat bahwa itu adalah hantu gantung yang tinggal di belakang untuk menjaga ladang obat-obatan, berlari ke arah mereka dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Bukankah besok tanggal pemeriksaannya? Mengapa Anda ke sini hari ini?" "Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada seorang kakak senior bernama Yu yang lewat, jadi aku berpikir untuk datang dan melihatnya." Wang Zi berdiri karena terkejut, wajahnya tampak sedikit getir. Biasanya kelima pemuda Tao itu hanya bertugas mengurus ladang tanaman obat seluas 10 hektar dan mereka akan bebas dan tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Tetapi setiap 3 bulan, orang-orang dari pengawas pengobatan Tao akan datang untuk memeriksa dan melihat apakah anak-anak Tao bermalas-malasan dengan mengamati pertumbuhan ladang pengobatan spiritual. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Namun, jika ada yang memergoki Anda melakukan kesalahan, gaji Anda bulan ini akan hilang. Dalam kasus yang serius, akan ada hukuman lain. Para pendeta Tao berhati hitam di apotek itu sering menggunakan alasan ini untuk memotong gaji anak-anak Tao tersebut. Hari masih siang dan bukan hari libur, tetapi mereka datang ke hutan untuk berburu. Ini masalah besar. Setelah mendengar ini, Freckles menjadi sangat cemas dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Jangan takut pada burung. Aku akan kembali dan melihatnya." Fang Xing meludahkan akar rumput di tangannya dengan jijik dan memerintahkan Wang Zi untuk membungkus kelinci liar panggang dengan daun. Di depan ladang spiritual nomor 3, ada 3 orang Tao yang menatap dingin ke arah beberapa orang yang muncul dari hutan. Wajah mereka begitu muram hingga tampak seolah-olah mereka bisa memeras air keluar dari tubuh mereka. Pemimpin di antara mereka memiliki seringai jahat di wajahnya, dan mata hijau kecilnya menyipit. Orang ini, Fang Xing melihatnya dari jauh dan merasa sangat bahagia. Pendeta Tao terkemuka ternyata adalah pendeta Tao gendut yang pernah dimarahinya di depan gerbang gunung. Marganya adalah Yu dan namanya adalah Yu Sanliang. Dia adalah murid luar sekte Tao, sedangkan 2 orang lainnya adalah anak-anak pendeta Tao yang dijemput sementara oleh pendeta Tao gendut itu untuk menjaga penampilan. "Hehe, kalian menyelinap ke hutan untuk berkeliaran di jam tugas. Berani sekali. Percaya atau tidak, aku akan melaporkan ini kepada kakak seniorku di pengawas apotek, dan kalian semua akan dicabik-cabik." Pendeta Tao yang gemuk itu melihat Fang Xing dari jauh, wajahnya berkedut, dan dia mencibir, "Terutama kamu. Kamu baru beberapa hari di gerbang gunung. Kamu begitu kurang ajar sampai melanggar aturan sekte. Apakah kamu ingin dikeluarkan?" Pendeta Tao yang gemuk itu agak bangga dalam hatinya. Dia bukan bagian dari pengawas obat-obatan tetapi pengawas lain-lain. Terus terang saja, dia adalah seorang pesuruh lain-lain. Kali ini, dia dikirim oleh atasannya ke bidang obat-obatan untuk mengurus beberapa hal. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia baru saja mengirim seorang anak laki-laki ke sini 3 bulan yang lalu, jadi dia ingin datang dan melihat apakah anak laki-laki itu telah diperlakukan dengan buruk. Jadi dia mengambil jalan memutar dan datang ke bidang No. 3 Bingsi. Tanpa diduga,
Hal ini membawaku pada hal yang baik. Anak laki-laki itu kabur saat sedang bertugas. Ini adalah kesalahan yang tidak kecil, cukup bagiku untuk memanfaatkannya. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk melampiaskan kemarahanku 3 bulan lalu. Oh, kakak senior Nangui, Anda adalah tamu langka, silakan lihat tempat duduk Anda. Fang Xing berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya, dan berpura-pura memberi instruksi kepada anak-anak Tao kecil untuk menjaga kursi bagi pendeta Tao yang gemuk itu. Omong kosong, siapa yang bermarga Zu? Margaku Yu. Lemak di wajah pendeta Tao itu bergetar karena marah, lalu dia menunjuk ke arah Fang Xing dan memarahinya. Fang Xing menatap pendeta Tao yang gemuk itu sambil tersenyum, berpikir tentang bagaimana cara menghadapinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dalam benaknya, dan sebuah pesan aneh muncul di benaknya tingkat pertama kultivasi spiritual, tubuh yang lemah, jumlah energi spiritual di meridian. Ternyata itu adalah tentang kultivasi Taois gendut itu. Semua kondisi kultivasinya secara keseluruhan muncul di benak Fang Xing. Buku harta karun itu benar-benar dapat mengetahui tingkat kultivasi seseorang. Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, ekspresinya berubah. Pendeta Tao yang gemuk itu melihat wajah Fang Xing berubah dan mengira bahwa dia takut padanya. Dia langsung menjadi sangat bangga. Dia mengipasi wajahnya dengan tangannya yang gemuk dan mencibir, "Ada apa? Apakah kamu takut? Berlututlah dan bersujudlah kepadaku beberapa kali, dan aku akan mengampuni nyawamu." Wajah Fang Xing tampak tidak yakin saat dia perlahan mengitari pendeta Tao gemuk itu 2 kali. Pendeta Tao yang gemuk itu merasa tidak nyaman ketika dia menatapnya, dan berteriak, "Apa yang ingin kau lakukan, dasar orang menyebalkan kecil? Apakah kau percaya bahwa aku dapat menamparmu dengan 1 tamparan?" Fang Xing punya sesuatu dalam pikirannya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu dari Departemen Farmasi?" Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut dan berkata, "Memangnya kenapa kalau tidak?" Fang Xing bertanya lagi, "Apakah saudara-saudara dari Departemen Farmasi meminta Anda datang ke sini untuk pemeriksaan?" Pendeta Tao yang gemuk itu berkata, "Saya hanya lewat dan datang untuk melihat apakah Anda malas." Fang Xing tiba-tiba melompat, menamparkan wajah pendeta Tao yang gemuk itu, dan berteriak, "Curi pamanmu." Meskipun tubuhnya tidak besar dan harus melompat untuk menamparkan wajah pendeta Tao yang gemuk itu, tamparan itu sangat keras. Dengan suara yang keras, bekas 5 jari yang jelas muncul di wajah pendeta Tao yang gemuk dan putih itu. Hidungnya merah padam dan darah mengalir di hidungnya. Pendeta Tao yang gemuk itu sendiri tiba-tiba melihat bintang-bintang, merasa pusing, dan linglung. "Orang menyebalkan kecil, kau berani memukulku." Setelah sekian lama, pendeta Tao yang gemuk itu akhirnya mulai berteriak dengan putus asa. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, dia merasakan seseorang menendang lututnya dengan keras dan tubuhnya jatuh tak terkendali ke tanah. Dia merasakan beban berat di punggungnya, dan ternyata Fang Xing yang menginjak punggungnya. Seorang pria dari biro urusan lain-lain memamerkan kekuasaannya di wilayah biro obat-obatan. "Aku akan menghajarmu." Fang Xing berteriak dan mengumpat, lalu tinjunya dan tamparannya menghujani seperti tetesan air hujan, memukul dan menghantamnya seperti memukul Nangui sampai mati. Pendeta Tao yang gemuk itu dipukuli dengan sangat keras hingga dia menangis dan meratap, air mata dan ingus mengalir dari matanya. Dia juga seorang pria yang sangat berprestasi, dan dengan semburan energi spiritual, dia mencoba mendorong Fang Xing menjauh. Siapa yang menyangka bahwa energi spiritual Fang Xing juga melonjak pada saat yang sama, yang ternyata mengimbangi energi spiritual pelindung tubuhnya, memungkinkan dia untuk terus menggambar dengan senang hati. Wang Zi dan beberapa orang lain di dekatnya, bahkan kedua anak Tao yang sedang pergi mengurus tugas bersama pendeta Tao gemuk itu, tercengang oleh pemandangan ini. Sekte Tao di Gunung Qingyun memiliki peraturan yang ketat. Bagaimana mungkin ada insiden di mana seorang anak Tao memukuli murid sekte luar? Terlebih lagi, semua murid luar telah mengolah energi spiritual. Tidak peduli seberapa lemah fisik mereka, bocah Tao itu tidak dapat mendekati mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah kejutan energi spiritual untuk membuat bocah Tao yang terkuat sekalipun terlempar. "Lepaskan kakak senior Yu." Setelah beberapa lama, kedua pemuda Tao itu akhirnya bereaksi. Mereka berteriak serempak dan berusaha untuk bergegas menangkap orang itu. "Siapa yang berani?" Fang Xing tiba-tiba berdiri, energi spiritual di tubuhnya bergetar, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dilepaskan. Kedua pemuda Tao itu merasa keberanian mereka gemetar dan tetap tinggal di tempat mereka, meringkuk dan tidak berani bergerak maju. "Wang Zi, hantu gantung, bintik kecil, ikat kedua orang ini, setan tikus, kaki busur, dan kalian berdua lari ke kantor apotek untuk mengajukan pengaduan, dengan mengatakan bahwa kami menangkap 3 orang yang datang ke ladang obat spiritual untuk mencuri obat di siang bolong." Fang Xing memberi perintah dengan dingin,
dan pada saat yang sama mengambil segenggam ramuan spiritual dari ladang ramuan spiritual di sebelahnya, dan langsung memasukkannya ke dalam pelukan Taois gemuk itu tanpa peduli apapun itu. Ini, tidak bagus. Wang Zi dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka ragu-ragu dan tidak berani bergerak. Apa yang kau takutkan? Orang-orang ini bukan dari Biro Obat-obatan, dan mereka tidak berada di bawah perintah Biro Obat-obatan. Mereka berani memamerkan kekuasaan mereka dan membuat masalah di Biro Obat-obatan. Aku tidak percaya bahwa orang-orang di Biro Obat-obatan tidak memiliki simpul di hati mereka. Ngomong-ngomong, orang itu, roh tikus, bukankah kau punya jepit rambut emas? Yang bertunangan dengan tunanganmu di rumah, ambillah dan taruh di lengannya, dan katakan bahwa dia membawa 2 orang dan meminta kita untuk diam-diam memberinya beberapa ramuan ajaib. Kita tidak berani memberikannya, jadi mereka merampasnya, dan bahkan dengan berani meminta suap. Oke. Apakah aku masih bisa mendapatkan jepit rambutku kembali? Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Xing, anak-anak Tao itu mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagian mengambil tali, sebagian mengambil jepit rambut. Pelari tercepat, Boulek, sudah bersiap pergi ke apotek untuk mengajukan keluhan. Pelan-pelan, semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang bicara itu adalah pendeta Tao gendut yang telah dipukuli hingga babak belur. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Fang Xing. Awalnya dia tidak menganggapnya serius, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Ya, lagi pula, aku bukan dari Departemen Farmasi, dan aku datang ke sini tanpa hak untuk melakukannya. Tidak seorang pun akan percaya orang menyebalkan kecil ini yang secara keliru menuduhku mencuri obat spiritual. Lagi pula, Sekte Tao di Gunung Qingyun memiliki aturan yang ketat, dan tidak seorang pun berani mencuri obat spiritual secara terbuka. Ini adalah sumber daya publik Taoisme, dan itu juga dilarang keras. Namun, jika orang-orang dari Departemen Farmasi itu benar-benar berpikir bahwa aku di sini untuk meminta suap, aku akan mendapat masalah besar. Wajar jika atasan ingin dihormati bawahan, tetapi mereka tidak boleh melewati batas. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar menjelaskan semuanya dengan jelas, dia dipukuli sampai berdarah oleh seorang anak Tao berusia 10 tahun, dan diikat seperti nangui gemuk dan dikirim ke pengawas obat untuk dibuang. Reputasinya dalam kehidupan ini akan hancur. Bahkan saudaraku yang menjadi komandan biro urusan lain-lain akan merasa terhina dan mungkin akan membenciku. Kita tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Pendeta Tao yang gemuk itu sebenarnya menggunakan alasan bahwa Fang Xing pergi berburu selama jam kerjanya untuk menghubungi Fang Xing karena dia pikir Fang Xing tidak akan berani mempermasalahkannya. Namun siapa sangka bahwa orang ini tidak tahu apa itu rasa takut. Dia tidak hanya memukulinya secara langsung, dia juga terang-terangan menjebaknya. Ramuan berharga pendeta Tao itu ditarik keluar begitu saja. Anak ini terlalu galak dan sulit dikendalikan. Tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Pendeta Tao yang gemuk itu langsung mengerti, dan buru-buru berteriak ini salah paham, ini semua salah paham, kami hanya bercanda, jangan membuat saudara-saudara dari Departemen Kedokteran khawatir, nak, biarkan aku pergi, kita bisa membicarakannya. Setelah mendengar ucapan pendeta Tao gendut itu, semua anak pendeta Tao saling berpandangan, jelas sekali mereka sangat terkejut. Hanya Fang Xing yang tersenyum dingin, sudah menebak hasil ini sejak lama. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa apa yang dia katakan tadi ditujukan kepada pendeta Tao yang gemuk itu dan bukan kepada Wang Zi dan yang lainnya. Ya ampun, kakak senior Pik, ini semua salahku. Aku tidak sadar kau hanya bercanda, jadi aku bertindak terlalu jauh. Ekspresi Fang Xing tiba-tiba berubah. Dia tersenyum dan membantu Taois gemuk itu berdiri, dan dengan tekun membersihkan kotoran dari tubuhnya. Nama belakangku Yu, bukan Su. Sang Taois gendut itu duduk tegak, dan berpikir dalam hatinya, meskipun ia telah dipukul berkali-kali, ia tidak mengalami luka dalam dan masih bisa bertarung. Dia tidak mengambil tindakan sekarang terutama karena dia disergap oleh Fang Xing. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia tidak perlu takut padanya. Namun, saat ia baru saja memikirkan hal ini, pandangannya tiba-tiba kabur dan sebilah pisau mengilap ditekankan ke lehernya. Sendewa dingin itu langsung membuat pendeta Tao yang gemuk itu sedikit tersadar. Wajah mungil Fang Xing yang imut bergerak mendekati pendeta Tao yang gemuk itu dan berbisik, dasar nangui gemuk, jangan terlalu malu. Aku tidak takut pada apapun. Mari kita lihat siapa yang akan menderita jika ini menjadi tidak terkendali. Orang menyebalkan kecil ini gila. Sang Tao yang gemuk itu terkejut dan langsung kehilangan keinginan untuk bertindak. Kau kejam sekali. Aku mengaku kalah kali ini. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Hehe, kita tunggu saja, siapa yang akan menderita. Setelah melihatmu, aku baru sadar bahwa aku bisa menjadi murid sekte luar. Fang Xing tersenyum dingin, tatapan itu membuat pendeta Tao gemuk itu terkejut.
Dia tiba-tiba teringat adegan di mana dia melepaskan energi spiritualnya tetapi dibubarkan oleh Fang Xing, dan tatapannya langsung berubah. Kamu juga telah mengembangkan energi spiritual. Tidak buruk, tidak sulit. Saya ingin bertanya, apa tingkat kelincahan spiritual level 1? Pendeta Tao yang gemuk itu memejamkan matanya karena kesakitan dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Bagaimana aku bisa mendapat masalah dengan bintang jahat kecil sepertimu? Biar ku beritahu, begitu meridianmu beradaptasi dengan keberadaan energi spiritual dan dapat membiarkan energi spiritual bersirkulasi tanpa hambatan selama satu siklus, kau akan mencapai tingkat pertama kekuatan spiritual. Tergantung. Fang Xing juga cukup terkejut. Ia pikir itu standar lain, tetapi ternyata ia telah mencapainya sebulan yang lalu. Ini juga menjadi alasan mengapa Fang Xing tidak memiliki pengalaman. Sebenarnya, kesulitan latihan Tao terletak pada tahap awal dan akhir. Tahap awal latihan tidaklah sulit. Secara umum, setelah ada energi spiritual di dalam tubuh, yang tersisa hanyalah menyesuaikan meridian seseorang dengan keberadaan energi spiritual. Dapat dikatakan bahwa mencapai gerakan spiritual tingkat pertama adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, banyak anak Tao yang akan langsung pergi ke Sekte Tao untuk melapor setelah mereka mengolah energi spiritual. Karena dia telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari para pengikut Tao, Fang Xing berpikir bahwa kultivasi Tao terlalu mengerikan. Cermin Dewa dan Ibel Yin yang dapat menilai formula sihir, harta spiritual, dan kultivasi orang lain, tetapi tidak dapat menilai kultivasi diri sendiri. Ini juga merupakan ketidakberdayaan Fang Xing. Ambilkan aku baskom berisi air untuk mencuci mukaku. Pendeta Tao yang gemuk itu berbisik, matanya begitu bengkak sehingga dia hampir tidak bisa membukanya. Fang Xing akhirnya bereaksi, dan berdiri dengan tergesa-gesa. Dia menendang Wang Zi yang berdiri di sana dengan bodoh, dan berkata, aku berbicara padamu. Kenapa kamu tidak punya akal sehat sama sekali? Ambilkan air untuk kakak Nangui untuk mencuci wajahnya. Dan kamu, si bintik kecil, berhentilah berdiri di sana dengan bodoh. Letakkan daging di atas meja, dan keluarkan toples anggur yang enak di bawah tempat tidur Wang Zi. Aku ingin minum dengan kakak Nangui hari ini. Nama belakangku Yu, bukan Su. Pendeta Tao yang gemuk itu bergumam. Anak-anak Tao itu tampaknya telah mendapatkan kembali semangatnya dan mulai bekerja sesuai dengan instruksinya. Setelah Wang Zi mengambil air, dia tiba-tiba menyadari, bagaimana kamu tahu bahwa aku punya 4 kendi anggur berkualitas baik yang disembunyikan di bawah tempat tidurku? Fang Xing meliriknya dan berkata, hanya ada 3 toples tersisa. Aku merasa sedikit hina padanya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menyembunyikan sesuatu. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan hal-hal baik di bawah tempat tidur? Wang Zi meratap dan berlari untuk memeriksa anggurnya. Setelah pendeta Tao yang gemuk itu mencuci mukanya, dia ingin segera meninggalkan tempat yang seperti mimpi buruk ini. Namun, Fang Xing sudah menyiapkan anggur dan daging, dan dengan antusias mengundang pendeta Tao yang gemuk itu untuk duduk dan makan serta minum bersama. Pendeta Tao yang gemuk itu hampir dipaksa untuk duduk. Dia adalah seorang pecinta makanan, dan ketika dia melihat daging kelinci panggang dan 3 toples anggur harum, dia tidak bisa lagi menahan diri. Lebih jauh, dia juga menyadari bahwa orang menyebalkan kecil bernama Fang Xing ini hanyalah orang aneh. Dia baru menjadi anak Tao selama beberapa hari, tetapi dia telah merekrut semua anak Tao di zona 3 Bing sebagai adik laki-lakinya. Anda harus tahu bahwa masing-masing anak Tao ini lebih tua darinya. Selain itu, orang ini telah mengolah energi spiritual. Begitu dia melaporkannya ke Sekte Tao, statusnya akan sama dengan dirinya sendiri. Tidak perlu membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Tidak seorang pun ingin memiliki lawan yang begitu kejam dan berani. Dengan mengingat hal ini, pendeta Tao yang gemuk itu memanfaatkan situasi dan ekspresinya tidak lagi jelek. Setelah menghabiskan sebotol anggur, wajahnya sudah berseri-seri dan dia mulai membual. Dia dan Fang Xing bergandengan tangan, tampak seperti saudara kandung. Adapun obat mujarab yang ditarik dan dibingkai Fang Xing, saat ini ditanam kembali ke dalam tanah. Apakah obat itu bertahan atau tidak tergantung pada keberuntungan. Bagaimanapun, tidak aneh jika 1 atau 2 obat mujarab mati sesekali di bidang pengobatan spiritual, selama jumlahnya banyak, tidak apa-apa. Setelah minum sebotol anggur bersama pendeta Tao yang gemuk, Fang Xing hampir menemukan apa yang ingin diketahuinya. Matanya berbinar dan dia berkata dengan serius, jadi, selama aku membunyikan lonceng Qinyin di samping ladang spiritual, aku bisa menjadi murid luar. Pendeta Tao yang gemuk itu berkata dengan lidah yang besar benar sekali, saudaraku, pergilah dan membunyikan bel besok, dan saudara-saudara senior sedang menunggu untuk merayakan kenaikan pangkatmu. Sekte Qingyun memiliki 10.000 hektar ladang spiritual dan 10.000 anak Tao. Dengan begitu banyak orang, wajar saja jika muncul orang-orang jenius. Meskipun Sekte Qingyun hanya mewariskan bab penempaan Qi Qingyun yang paling sederhana kepada kelompok anak-anak Tao muda ini,
dan tidak memberikan bimbingan atau bantuan sama sekali pada aspek kultivasi lainnya. Di antara 10.000 anak-anak Tao ini, selalu ada 1 atau 2 orang yang luar biasa yang mengolah energi spiritual melalui pemahaman mereka sendiri setiap tahun. Di mata anak-anak Tao lainnya, orang-orang seperti itu semuanya sangat berbakat dan merupakan orang-orang pilihan oleh surga. Saudara-saudara, aku pergi dulu. Aku akan kembali lagi suatu saat untuk berkunjung dan minum bersama. Pagi-pagi sekali, Fang Xing mengemasi barang-barangnya, mengikatnya menjadi sebuah bundel, meletakkannya di punggungnya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak Tao. Di tengah semilir angin pagi, 5 bocah lelaki Tao kecil, Wang Zi, si bintik kecil, hantu yang digantung, roh tikus, dan hantu berlingkar busur, berdiri di depan rumah kayu untuk mengantar mereka pergi. Wajah mereka dipenuhi kekaguman dan rasa iri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bocah yang galak dan mendominasi ini dapat mengolah energi spiritual hanya dalam waktu 3 bulan dan akan naik menjadi murid luar. Meskipun mereka melihat Fang Xing berlatih dengan tekun setiap hari, mereka hanya berpikir bahwa itu adalah masalah umum bagi mereka yang baru saja memasuki Sekte Qingyun. Setiap anak Tao yang memasuki Sekte Qingyun akan berlatih mati-matian di tahun pertama atau bahkan 2 tahun, berharap untuk melangkah ke jalan abadi dan naik ke surga dalam 1 langkah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan akan menyerah, mengenali kualifikasi mereka sendiri, dan mulai merasa puas menjadi orang biasa. Biasanya, Fang Xing tutup mulut, dan baru kemarin ketika dia mengatakan akan membunyikan lonceng Qingxin orang lain tahu bahwa dia telah mengolah energi spiritual. Bos Fang, Anda benar-benar bukan orang biasa. Anda telah memasuki sekte luar dan mencapai puncak dalam 1 langkah. Saya harap Anda akan mengingat kami, saudara-saudara. Wang Zi berkata dengan tulus, matanya tampak sedikit merah, dan freckles mulai terisak-isak. Fang Xing menendangnya dan memarahinya sambil tersenyum, mengapa kamu menangis seperti wanita? Aku sudah naik level, bukan mati. Dasar orang menyebalkan, ingat metode rahasia yang kuceritakan kemarin. Itu adalah rahasia yang telah kupelajari dengan kerja keras dan tidak pernah kuungkapkan. Selama kamu berlatih sesuai petunjuk, kamu pasti akan mampu mengolah energi spiritual. Saat kamu memasuki sekte luar, aku juga akan melindungimu. Cara itu, sungguh aneh. Tapi kami akan mengingatnya. Semua anak Tao tertawa canggung, agak tidak setuju dengan metode yang diberitahukan Fang Xing kepada mereka. Fang Xing tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah memberitahu mereka caranya, dan terserah mereka untuk mempercayainya atau tidak. Baiklah, teman-teman, aku pergi dulu. Aku tidak akan mengantar kalian. Fang Xing melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan menyusuri jalan sempit menuju kedalaman pegunungan hijau. Selamat tinggal, Bos Fang. Semoga Anda memiliki masa depan yang cerah dan karir yang lancar. Ucapan selamat dari sekelompok anak kecil Tao datang dari belakang, masing-masing dari mereka tampaknya penuh dengan perasaan yang mendalam, dan mereka sangat sedih dengan perpisahan itu. Namun, saat bayangan Fang Xing menghilang, semua anak Tao tiba-tiba berdiri tegak, menyeka air mata dari wajah mereka, dan mendesah langit memiliki mata yang baik, dan akhirnya mengirim setan kecil ini pergi. Ya. Selama dia di sini, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Kehidupan akhirnya kembali normal. Terima kasih Dewa. Mengikuti jalan sempit keluar dari medan spiritual, Anda dapat memasuki pintu belakang Sekte Qingyun. Dari sini, Anda juga dapat melihat sekilas penampakan Sekte Qingyun yang sebenarnya. Sekte ini benar-benar dikelilingi oleh awan peri, dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi. Ada kuil-kuil Tao kuno dan tenang yang tersembunyi di lembah-lembah. Anda tidak tahu kapan angin bertiup, dan mengangkat kabut gunung, dan Anda dapat menemukan sebuah gua untuk berlatih yang tampak seperti negeri peri. Lingtian hanya sampai di kaki gunung hijau. Di bawah pohon pinus tua, ada panggung batu yang terbuat dari lempengan batu biru. Saat menaiki panggung batu, ada lonceng perunggu hijau yang terlihat sangat tua. Lonceng perunggu itu sebesar batu kilangan, tetapi tidak ada kayu untuk memukul lonceng itu. Di samping panggung batu, terdapat sebuah prasasti yang disandang oleh sebuah biksi batu. Pada prasasti tersebut terdapat sebuah nama lonceng Qingxin. Di samping lonceng tersebut terdapat 2 baris puisi yang ditulis dengan gaya yang indah. Bunyi lonceng memutuskan ikatan duniawi dan mengarah pada kenaikan cepat ke puncak. Apakah ini tempatnya? Di antara puluhan ribu anak Tao, siapapun yang mengolah energi spiritual dapat membunyikan lonceng ini dan dipromosikan menjadi murid sekte luar. Fang Xing berpikir dalam hati, lalu menaiki tangga, sambil membelai lembut permukaan lonceng perunggu itu. Embun belum menguap, dan lonceng perunggu itu sedingin es dan sangat berat. Fang Xing mendorongnya, tetapi lonceng itu tidak bergerak. Lonceng Qingxin adalah senjata spiritual tingkat rendah. Kayu atau tembaga biasa tidak akan mengeluarkan suara saat dipukul. Namun,
Saat energi spiritual mengenainya, suaranya dapat terdengar hingga 10 mil jauhnya. Dia memusatkan pikirannya dan melihat jam. Cermin dewa dan Evil Yin yang dalam pikirannya mulai bekerja, dan karakteristik tembaga ini sepenuhnya dipahami oleh Fang Xing. Mari kita mulai, Xiao Jianming, pemimpin bandit terbesar ke-10 di lembah Guiyan ada di sini. Sekte King Yun, kami di sini. Xiandao, aku di sini. Direktur Fang Xing menarik napas panjang, meningkatkan energi spiritual dalam tubuhnya, dan tiba-tiba menamparkan jam. Berdengung, badan lonceng yang berat itu tiba-tiba bergetar, dan suara lonceng yang tumpul terdengar, menyebar jauh dan mengejutkan sekelompok burung yang bertengger di pegunungan. Fang Xing mengetuk 3 kali berturut-turut, lalu berhenti, menunggu pendeta Tao datang dan menjemputnya. Lonceng King Xin berdentang. Apakah ada anak Tao lain yang mengolah energi spiritual? Hei, aku tidak tahu apakah dia benar-benar berbakat atau hanya pecundang biasa. Di antara pegunungan hijau, mimpi indah banyak orang terganggu. Ada yang memperhatikan, ada yang mencibir, dan ada yang membalikkan badan dan melanjutkan tidur. Kurang dari 10 napas kemudian, bayangan hijau muncul dari gerbang gunung di depan. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit putih dan tubuh kurus. Dia mengenakan jubah Tao hijau dan rambutnya diikat dengan jepit rambut hitam. Dia tampak sangat bahagia, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, seperti orang mati. Dia menghampirinya dan melirik Fang Xing, seolah-olah tersambar petir dingin. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kaulah yang membunyikan lonceng King Xin. Siapa namamu? Saudaraku, Anda sopan sekali. Saya Fang Xing, seorang pemuda Tao dari daerah Bingzino. 3. Saya di sini untuk bertemu dengan Anda, saudaraku. Fang Xing tentu saja tidak akan bersikap sombong saat ini. Dia membungkuk hormat kepada tamu itu, tampak berperilaku sangat baik. Namun, ketika dia memberi hormat, dia juga memperhatikan lelaki itu dengan saksama dan mendapati bahwa dia adalah seorang kultivator spiritual tingkat keempat dan cukup kuat. Baiklah, ikuti aku. Pemuda itu mengangguk, menarik lengan Fang Xing, dan bergegas menuju gunung seperti kilat. Fang Xing hanya merasakan angin di bawah kakinya, suara angin bersiul di telinganya, angin kencang membuat wajahnya sakit, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia langsung mengutuk wajah mati ini di dalam hatinya, apakah dia memamerkan keahliannya di depannya. Aku menyapamu dengan sia-sia. Tapi kemudian aku sadar bahwa aku bodoh. Mengapa aku tidak menggunakan energi spiritualku untuk melawan? Dengan pikiran, energi spiritual mulai bersirkulasi, dan saya segera merasa jauh lebih baik. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya terbang menuju sebuah gunung. Ada banyak puncak aneh di Sekte King Yun, dan ada 7 puncak tertinggi. Mereka berdiri di antara pegunungan hijau. Mereka tampak kacau, tetapi sebenarnya mereka mengandung takdir dan memperbaiki urat spiritual. Ini adalah 7 puncak utama Sekte King Yun. Pada saat ini, pendeta muda Tao itu berjalan menuju salah satu kuil. Penatua Gao, orang-orang sudah ada di sini. Pendeta Tao muda itu membawa Fang Xing ke sebuah paviliun di lereng Gunung Qifeng dan dengan hormat melapor ke dalam. Biarkan dia masuk. Sebuah suara tua terdengar dari loteng. Pendeta Tao muda itu mendorong punggung Fang Xing dan Fang Xing langsung terjatuh. Otang pembawa sial, beraninya kau mendorongku. Fang Xing tanpa sadar ingin mengumpat, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba merasa ada yang menatap tajam ke arahnya. Bagaimana Anda mengolah energi spiritual? Suara lama itu terdengar lagi, suaranya tumpul dan serius, dan sepertinya gelombang suara sedang mengenai dahi Fang Xing. Fang Xing menoleh dan melihat seorang pendeta Tao tua dengan wajah semerah kulit jeruk dan rambut abu-abu terurai di kedua sisinya. Cahaya pagi masuk dari jendela, membuat separuh wajahnya cerah dan separuh lainnya tersembunyi dalam kegelapan. Namun, matanya sama cerahnya dan tatapan tajamnya tertuju pada Fang Xing, seolah-olah dia bisa melihat rahasia apapun, membuat orang takut dan tidak berani berbohong sedikitpun. Aku bahkan tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Fang Xing dengan berani menatap lelaki tua itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa cermin Ibel Dewa Yin yang tidak dapat melihat kultivasinya. Setelah cermin Dewa dan Ibel Yin yang memasuki tubuhnya, setiap kali dia menilai harta karun atau melihat kultivasi seseorang, hal itu akan menghabiskan sedikit energi spiritual Fang Xing. Semakin tinggi energi spiritual objek yang dinilai, semakin banyak energi spiritualnya sendiri yang akan dikonsumsi. Ketidakmampuan untuk melihat menembus kultivasi pendeta Tao tua saat ini hanya dapat berarti bahwa energi spiritual Fang Xing tidak cukup untuk mengaktifkan cermin Dewa dan Ibel Yin yang untuk melihat kultivasinya. Murid, makan rumput pengubah esensi. Pikiran Fang Xing terpacu, dan dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berpura-pura ketakutan dan menjawab. Aduh, ada lagi orang yang menggunakan rumput huajing untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sudahlah,
Kamu beruntung karena bisa menemukan manfaat luar biasa dari rumput Huajing. Aku akan mengizinkanmu untuk dipromosikan menjadi murid luar Sekte King Yun. Perintah ini diberikan kepadamu sebagai tanda statusmu sebagai murid Sekte King Yun. Nanti, bawa perintah ini ke istana Kingmu. Seseorang akan mengatur tempat untukmu berlatih, memberimu jubah Tao dan peralatan sihir Sekte King Yun, dan membiarkanmu berlatih sihir. Orang tua itu tampak sedikit kecewa. Setelah menanyakan nama Fang Xing, dia mengambil setetes darahnya, mencampurnya ke dalam sebuah papan kayu hitam kecil, melemparkannya kepadanya, dan mengirimnya keluar. Hanya itu saja, Fang Xing berdiri di luar loteng, sedikit linglung. Dia tidak menyangka semuanya akan sesederhana itu. Mungkinkah Anda telah menemukan banyak kegunaan menakjubkan dari rumput transformasi esensi? Fang Xing agak bingung, jadi dia membalik papan kayu itu dan melihatnya, hanya untuk melihat karakter Ding terukir di atasnya. Bagaimanapun juga, Dingzi jelas bukan level yang bagus. Bahkan di antara Ling Tian, area Dingzi adalah yang terburuk. Fang Xing tidak tahu bahwa meskipun anak-anak Tao biasa tidak tahu tentang manfaat ajaib rumput Huajing, para tetua di Sekte Tao mempraktikkan Taoisme dan mempelajari farmakologi secara mendalam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Akan tetapi, praktik Tao sangat menekankan pada bakat, dan Sekte King Yun adalah contoh yang lebih umum dari bakat sebagai raja. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki cara untuk memungkinkan seseorang yang tidak dapat berlatih untuk mengembangkan energi spiritual, mereka tidak akan melakukannya. Lagi pula, orang-orang seperti itu bakatnya buruk, dan meski mereka nyaris menapaki jalur kultivasi, mereka tak punya masa depan. Namun, Taoisme juga menghargai takdir dan pengertian. Oleh karena itu, meskipun anak-anak Tao yang telah berlatih melalui rumput Huajing umumnya memiliki kualifikasi yang buruk, Sekte King Yun juga akan memberi mereka status murid luar. Adapun prestasi apa yang akan mereka buat di masa depan, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Tunjukkan padaku tandamu. Terdengar suara dingin, ternyata itu adalah seorang kakak senior berwajah pucat yang masih menunggu di luar loteng. Fang Xing hendak menyerahkan papan kayu itu, namun saat dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat menepisnya. Papan kayu di tangan Fang Xing pun terpental dan terbang ke arahnya. Kakak senior yang berwajah datar itu mengambil papan kayu itu dan melihatnya. Tiba-tiba ekspresi jijik muncul di wajahnya. Kualifikasi level D. Pecundang lagi. Dia melemparkan papan kayu itu kembali ke Fang Xing dan berkata dengan tidak sabar, pergilah ke paviliun Kingmu sendiri. Aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah mengatakan itu, Yao Yao menunjuk ke arah paviliun Kingmu ke Fang Xing, lalu berbalik dan pergi. Fang Xingqi sangat marah dan mulai mengumpat, bertanya-tanya seperti apa karakter para praktisi ini. Jelaslah bahwa lelaki berwajah mati ini sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memimpin murid-murid baru ke paviliun Kingmu dan membawa semua barang yang diperlukan. Namun, ketika dia melihat bahwa bakat kultivasi Fang Xing terlalu buruk, dia terlalu malas untuk memperhatikannya dan pergi tanpa berpura-pura melakukan apapun. Ingatlah kamu, cepat atau lambat aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Fang Xing turun gunung dengan marah. Dia ingin pergi ke paviliun Kingmu sendirian, tetapi dia tidak tahu jalannya. Puncak dan lembah yang aneh di antara gerbang dan atap istana membuatnya merasa pusing. Wajah mayat itu hanya menunjuk ke suatu arah dengan santai. Bagaimana dia bisa tahu di mana paviliun Kingmu? Adik Fang. Di jalan di depan, seekor makhluk berkepala nangui besar tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Ketika melihat Fang Xing dari kejauhan, makhluk itu berhenti. Kepala nangui ini tidak lain adalah pendeta Tao yang gemuk. Ternyata dia telah berjanji kemarin untuk menunggu Fang Xing di dekat lonceng King Xin dan menjadi pemandunya. Namun, dia minum terlalu banyak tadi malam dan lupa. Dia baru terbangun setelah lonceng King Xin berbunyi. Dia kemudian buru-buru bangun dan bersiap untuk menunggunya di paviliun Kingmu. Di tengah perjalanan, dia kebetulan bertemu Fang Xing yang datang sambil mengumpat sepanjang jalan. Kedua pria itu saling berhadapan, tetapi pendeta Tao yang gemuk itu merasa sedikit canggung. Meskipun mereka berteman dan minum bersama kemarin, mereka berdua mabuk saat itu. Meskipun dia juga ingin berteman dengan Fang Xing sekarang, dia merasa sedikit malu. Hai, kakak senior Pik, aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu baru datang sekarang? Fang Xing meliriknya dan segera memahami pikiran pendeta Tao gemuk itu, lalu menghampirinya dengan senyuman di wajahnya. Hei, nama belakangku Yu, bukan Su. Aku benar-benar minta maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Melihat antusiasme Fang Xing, dendam sang Taois gemuk itu segera sirna, dan dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Mengapa saudara muda Fang sendirian? Apakah kamu tidak memiliki saudara senior yang memimpin jalan? Ada seorang saudara senior berwajah pucat yang memimpin jalan, tetapi dia mengalami diare dan pergi ke toilet. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi,
jadi aku bersiap untuk pergi ke sana sendiri. Kok bisa ya seorang kultivator kena diare? Siapa tahu, mungkin ususnya busuk. Fang Xing bicara omong kosong dan mengutuk wajah lelaki yang sudah meninggal itu, lalu mendekat, mengaitkan leher pendeta Tao yang gendut itu dan pergi. Dia bertubuh pendek dan hampir tidak dapat merangkul bahu Taois gendut itu, dan itu terjadi ketika Taois gendut itu sedang mencondongkan tubuhnya. Kualifikasi apa yang telah dimiliki oleh junior Brother Fang? Haha, bagaimana denganmu, kakak? Aku malu untuk mengatakan bahwa aku hanya memiliki kualifikasi tingkat D. Haha, kalau begitu kita hampir sama. Kedua pria itu, satu tinggi dan satu pendek, satu gemuk dan satu kurus, berjalan menuju paviliun Kingmu sambil mengobrol. Pendeta Tao yang gemuk itu tidak mengubah sikapnya hanya karena Fang Xing memiliki kualifikasi kelas D. Pertama, dia juga memiliki kualifikasi kelas D, belum lagi kakak tertuanya. Kedua, dari dialah Fang Xing mengetahui bahwa di antara lebih dari 1.000 murid luar Sekte Qingyun, lebih dari setengahnya memiliki kualifikasi kelas D, lebih dari setengahnya memiliki kualifikasi kelas C, dan lebih dari setengahnya memiliki kualifikasi kelas B. Hanya ada beberapa orang dengan kualifikasi kelas A sejati di seluruh Sekte Tao, dan mereka semua seperti harta yang berharga. Memikirkan hal ini, Fang Xing merasa sedikit lebih tenang. Bagaimanapun, dia bukanlah yang terakhir. Tak lama kemudian mereka tiba di paviliun Kingmu, loteng 3 lantai yang seluruhnya terbuat dari kayu yang memancarkan rona hijau samar. Sekilas tampak polos dan sederhana, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, loteng itu tampak mulus dan sederhana, dengan tampilan yang elegan dan anggun. Bahkan tidak ada lubang cacing di permukaan bangunan, dan bahkan debu pun tampak tidak ada di atasnya. Di bawah cahaya matahari terbit, ada cahaya redup dan harta karun itu tampak hikmat dan megah. Tepat saat pendeta Tao yang gemuk dan Fang Xing mendekat, seorang pendeta Tao tua yang kurus datang dari sisi paviliun kayu. Pendeta Tao yang gemuk itu buru-buru menarik Fang Xing untuk memberi hormat kepadanya, memanggilnya kakak senior Kiao. Fang Xing melihatnya dan menyadari bahwa ia dapat melihat tingkat kultivasinya, yang hanya berada pada tingkat keempat gerakan spiritual. Meskipun penampilan dan usianya tampak mirip dengan Penatua Gao, perbedaan tingkat kultivasi mereka sangat besar. Kakak senior Kiao mengambil plakat kayu Fang Xing dan melihatnya. Dia tidak banyak bicara dan mengatur sebuah rumah kecil di kaki puncak Yunyin untuk Fang Xing berlatih. Dia juga memberinya jubah Tao Sekte Qingyun kecil, buku tempaki Qingyun, dan batu merah bening seukuran kerikil. Konon, ini adalah batu roh yang digunakan untuk berlatih. Kemudian dia mengirim Fang Xing ke paviliun instrumen ajaib. Saudara Fang, jangan remehkan batu roh ini. Kultivasi kita di masa depan bergantung padanya. Kami para murid luar dibayar rendah dan hanya menerima batu roh 3 bulan sekali. Kami menghargainya seperti harta karun. Di dunia fana, setiap keping bernilai 100 emas. Pendeta Tao yang gemuk itu melihat Fang Xing berulang kali memandangi batu roh di tangannya, lalu dia pun berbicara. Hanya $1 setiap 3 bulan. Pintu ini sangat pelit. Fang Xing agak tidak puas. Oh, ini adalah sumber daya kultivasi. Senang sekali bisa mendapatkan 1 yuan gratis setiap 3 bulan. Ini juga karena kualifikasi kita rendah. Meskipun kita semua adalah murid luar, mereka yang memiliki kualifikasi tingkat D bisa mendapatkan 1 yuan setiap 3 bulan, mereka yang memiliki kualifikasi tingkat C bisa mendapatkan 1 yuan setiap 2 bulan, mereka yang memiliki kualifikasi tingkat B bisa mendapatkan 1 yuan setiap bulan, dan mereka yang memiliki kualifikasi tingkat A bisa mendapatkan 2 yuan sebulan. Mereka semua adalah orang kaya. Hehe, kalau ada orang kaya di luar sana, aku akan merampoknya dan memberinya 2 keping suatu hari nanti. Saudaraku, jangan main-main. Murid-murid tingkat A itu tidak mudah diajak main-main. Jika terjadi perselisihan, bahkan jika itu jelas-jelas provokasi mereka, para tetua pasti akan menghukum kita. Jika kamu ingin menghasilkan uang tambahan, aku dapat memperkenalkanmu pada posisi pengawas urusan lain-lain. Jika kamu bekerja keras, kamu juga bisa mendapatkan batu roh setiap 3 bulan, yang jumlahnya 2 kali lipat. Haha, ini tidak cocok untukku, coba kupikirkan lagi. Keduanya sedang mengobrol ketika mereka tiba di depan paviliun alat sihir. Pendeta Tao yang gemuk itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbisik, "Adik muda Fang, ketika kamu sampai di paviliun alat sihir nanti, serahkan saja batu spiritual ini kepada saudara senior yang menjaga paviliun, dan kemudian keluarkan alat sihir di bawah bimbingannya." Fang Xing tercengang, memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Hanya ada 1 batu roh setiap 3 bulan, mengapa aku harus memberikannya kepada mereka?" Pendeta Tao yang gemuk itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, "Ini bukan saatnya untuk mengetuk pintu. Paviliun senjata ajaib Sekte Qingyun kita penuh dengan barang-barang lama yang dibuang oleh para pendahulu kita, dan lebih dari setengahnya rusak.
Jika Anda memberi penghormatan, saudara-saudara yang menjaga paviliun ini secara alami akan menunjukkan yang bagus untuk Anda, tetapi jika Anda tidak memberi penghormatan, mereka akan mengabaikan Anda sama sekali. Bagaimana Anda tahu mana yang baik dan mana yang buruk? Kelompok hantu berhati hitam ini telah memoles pedang terbang yang rusak hingga bersinar dan menaruhnya di sana hanya untuk menipu orang-orang. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan salah satu jimat pedangnya dan menunjukkannya kepada Fang Xing. Lihatlah, pada awalnya aku kurang berbakti kepada orang tua, jadi aku mengambil jimat pedang ini atas dorongan mereka. Konon, jimat ini dapat melepaskan energi pedang yang setara dengan energi pedang seorang kultivator ki sejati tingkat 4. Saat itu, aku pikir aku telah menemukan harta karun dan sangat gembira. Kemudian, aku mengetahui bahwa jimat pedang ini hanya dapat digunakan sekali. Kecuali untuk percobaan itu, jimat ini tidak pernah digunakan lagi. Aku tidak dapat membuangnya, dan aku tidak dapat menyimpannya. Aku ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sekarang aku hanya dapat menyimpannya bersamaku, murni sebagai sebuah pikiran. Sepertinya kamu tidak berguna, tidak heran kamu pergi ke anak-anak Tao untuk pamer. Fang Xing diam-diam mengkritik pendeta Tao yang gemuk itu, tetapi tersenyum dan berkata, terima kasih atas nasihatmu, kakak senior. Aku mengerti sekarang. Pendeta Tao yang gemuk itu tidak mengikutinya ke paviliun alat sihir, tetapi menunggu di luar. Fang Xing masuk sendiri. Berani sekali kau. Paviliun artefak ajaib Sekte King Yun tidak akan mengizinkan siapapun menerobos masuk. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, yang membuat Fang Xing ketakutan. Ia melihat 3 orang keluar dari sisi paviliun instrumen ajaib. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan 2 kumis tikus di bibirnya. Ia kurus dan kecil, dan tampak lebih mirip tikus daripada roh tikus. Mata hijaunya yang kecil berkilauan dengan cemerlang. Baru setelah melihatnya, Fang Xing mengerti mengapa orang lain mengatakan bahwa mata kecil memfokuskan cahaya. Cahaya orang ini terfokus dengan sangat baik. Fang Xing melihat sekilas dan melihat tingkat kultivasi ketiga pria itu. Setan tikus besar berada di tingkat ketiga kekuatan spiritual, dan 2 lainnya berada di tingkat kedua. Dia menyadari bahwa ketiga pria itu mencoba mengintimidasinya, jadi dia mencibir dalam hatinya tetapi berkata dengan hormat, murid luar baru Fang Xing telah datang untuk menerima senjata ajaib sesuai dengan aturan sekte. Saya memiliki lencana pinggang yang diberikan oleh tetua Gao sebagai bukti. Silakan lihat, 3 saudara senior. Ibel tikus besar itu mengambil papan kayu itu, meliriknya, dan mencibir, jadi kamu adalah murid baru sekte luar. Kamu tidak tahu aturannya. Aku akan memaafkanmu karena masuk tanpa izin ke paviliun senjata ajaib kali ini. Namun, kamu datang ke sini hanya untuk mengklaim senjata ajaib itu tanpa alasan apapun. Mata kecilnya berbinar, jelas mengisyaratkan bahwa Du Fang telah memberikan manfaat. Apa maksudmu, saudara? Fang Xing tersenyum canggung dan berpura-pura bodoh, tetapi dia tidak mau memberikannya. Bagaimanapun, itu hanya batu roh. Yang lain butuh bimbingan mereka untuk menghindari kerusakan senjata sihir, tetapi mereka tidak takut. Apakah cermin dewa dan Ibel Yin yang itu lelucon? Dasar orang menyebalkan, kenapa kau pura-pura bodoh? Serahkan batu roh itu dengan cepat, atau keluarlah dari sini secepatnya. Akan tetapi, seorang laki-laki di sebelah setan tikus itu marah dan memarahinya secara terus terang tanpa memiliki sedikit pun harga diri, dan langsung meminta batu roh. Wajah Fang Xing tiba-tiba berubah. Awalnya, meskipun dia enggan, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk menyerahkan batu roh. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki gerbang gunung dan tidak tahu seluk-beluk gunung. Dia harus tidak terlalu menonjol. Namun, dia adalah orang yang hanya akan menanggapi kata-kata lembut dan tidak menanggapi kata-kata keras. Setelah mendengar omelan dari pria di sebelah ibel tikus itu, amarah Fang Xing langsung berkobar. Aku hanya mendapatkan 1 batu spiritual ini dalam 3 bulan, mengapa aku harus memberimu sepotong kotoran? Raungan Fang Xing lebih keras daripada raungan pria itu dan membuat ketiga pria itu ketakutan. Kamu berani memarahiku. Lelaki di sebelah setan tikus besar itu tertegun, lalu tiba-tiba dia menjadi geram. Mereka yang menduduki posisi di paviliun peralatan sihir jauh dari kata setara dengan pengawas lainnya seperti pendeta Tao gendut. Mereka semua memiliki koneksi atau telah menghabiskan banyak uang untuk masuk. Mereka memegang sumber senjata sihir, jadi ketika para murid melihat mereka, siapa yang tidak akan bersikap hormat? Justru karena inilah mereka mengembangkan karakter dominan mereka. Namun siapakah yang mengira bahwa ia berani mengumpat murid baru hanya karena ia baru saja memberinya teguran kecil hari ini? Lelaki itu begitu marah sehingga ia maju selangkah dan ingin menamparkan anak laki-laki itu. Ketika Fang Xing melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia akan bertarung. Dia melangkah mundur dan tertawa pelan, kamu gagal memeras uang suap, tetapi kamu masih ingin bertarung denganku. Apakah ada aturan dalam sekte Tao?
Wajah lelaki itu tiba-tiba berubah dan dia berhenti mendadak. Meskipun semua murid mematuhi peraturan dan memberi mereka batu roh secara diam-diam, masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Dia melihat anak laki-laki di depannya itu masih muda tetapi tampak seperti orang yang berpengalaman, jadi dia benar-benar takut kalau dia akan mengungkap masalahnya. Haha, haha, kenapa kalian bertengkar begitu bertemu? Ini tidak baik. Setan tikus besar itu menatap Fang Xing sambil tersenyum, dan berkata dengan maksud jahat adik junior ini mungkin masih muda, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Tidak apa-apa, kami hanya bercanda denganmu. Masuklah dan pilih senjata ajaib sekarang, dan tetap waspada. Terima kasih, kakak. Fang Xing mengepalkan tangannya, dan tanpa memperdulikan motif tersembunyi si setan tikus besar itu, dia pun menukik masuk. Ketika dia masuk dan melihat-lihat, dia langsung terkejut. Ini sama sekali bukan paviliun senjata ajaib, tetapi jelas merupakan toko kelontong. Deretan dan rak-rak kayu dipenuhi dengan pedang terbang, jimat, peralatan spiritual, dan barang-barang lainnya. Sekilas, benda-benda itu tampak mempesona. Setiap barang tampak sangat luar biasa. Beberapa memiliki nama dan perkenalan dalam cetakan kecil di bawahnya, sementara yang lain hanyalah tumpukan jimat yang berantakan, pedang terbang, vas, dan bahkan kompas di rak. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah benda-benda itu bagus atau buruk. Pada titik ini, Fang Xing akhirnya mengerti mengapa setiap murid baru bersedia menyuap orang-orang ini, karena ada terlalu banyak senjata ajaib di sini, dan dari penampilannya, mustahil untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi fungsinya. Jika Anda hanya memilih satu secara acak, kemungkinan gagal terlalu tinggi. Setan tikus besar dan dua rekan magangnya melihat ekspresi bingung Fang Xing dan langsung mencibir. Bukannya mereka tidak pernah bertemu orang yang enggan menyerahkan batu roh mereka, tapi mereka semua pernah ditipu oleh orang tersebut. Meskipun senjata ajaib di paviliun senjata ajaib ini semuanya adalah senjata ajaib tingkat rendah yang dapat digunakan oleh murid-murid sekte luar sekte King Yun, masih ada 2 hingga 3 ribu buah. Belum lama ini, sekte King Yun merekrut murid-murid dan memilih sejumlah besar yang berkualitas baik. Sekarang, lebih dari setengah yang tersisa berkualitas buruk, atau rusak secara langsung dan tidak dapat digunakan secara normal. Beberapa yang bagus telah disembunyikan di tempat-tempat yang sulit dilihat. Mereka hanya tidak percaya bahwa anak yang membalas mereka ini bisa memilih sesuatu yang baik. Ketiga orang menyebalkan ini ingin menipuku, hari ini aku akan membiarkanmu membuka matamu. Fang Xing tersadar kembali, mencibir dalam hati, dan perlahan melangkah maju. Adik kecilku, setiap murid yang datang ke paviliun senjata ajaib hanya memiliki satu batang dupa waktu untuk dipilih. Aku akan menyalakannya untukmu. Setan tikus besar itu berkata sambil tersenyum lagi, lalu mengedipkan mata pada lelaki di sebelahnya agar memilih dupa timer yang paling kering dan menyalakannya. Lelaki itu pun mengerti, dan ketika ia menyalakan dupa, ia sengaja mematahkan sepotong kecil dan kemudian memasukkannya ke dalam pembakar dupa. Dupa yang dibakar cepat terbakar, dan lelaki itu diam-diam mematahkan sepotong kecil. Fang Xing bahkan tidak punya waktu untuk membakar dupa utuh, paling banter hanya 2/3 waktunya. Dia mungkin tidak bisa melihat semuanya, jadi bagaimana dia bisa memilih? Dalam keadaan normal, jika para murid yang datang untuk memilih senjata ajaib memberikan suap yang besar, para murid yang menjaga paviliun ini tidak hanya akan melupakan masalah Jixiangshi, tetapi juga akan memberikan instruksi berdasarkan suap yang diberikan oleh para pengunjung. Pedang terbang tingkat rendah, terbuat dari baja yang dikeraskan, dengan susunan sihir terukir di dalamnya, dan energi spiritual rendah. Cincin penyimpanan, terbuat dari emas tempa, dengan ruang seluas 1 inci persegi. Pedang terbang tembaga ungu, dengan 3 susunan sihir tertulis di dalamnya, telah rusak. Fang Xing mengabaikan gerakan kecil ibel tikus besar dan yang lainnya dan terus memilih sendiri. Kemanapun matanya memandang, dia tahu kualitas dan karakteristik senjata ajaib itu dengan jelas dan merasa sangat santai. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao yang gemuk itu, ada banyak senjata ajaib yang terlihat sangat bagus dan sengaja ditempatkan di tempat yang mencolok, tetapi susunan sihir internalnya rusak. Jika Anda benar-benar mengambilnya, Anda akan berakhir dengan tumpukan besi tua. Tidak peduli seberapa bagus senjata sihir, jika susunan sihir internalnya rusak, maka akan menjadi besi tua. Ini karena untuk senjata sihir ini, susunan sihir internalnya bahkan lebih berharga daripada materialnya. Setelah rusak, tidak ada gunanya mencari orang untuk memperbaikinya. Lagi pula, biaya untuk ahli senjata yang bisa memperbaiki senjata ajaib itu sangat tinggi, jadi lebih baik membeli yang baru. Haruskah aku memilih satu dari pedang terbang atau cincin penyimpanan ini? Fang Xing berpikir, dia telah melihat beberapa instrumen ajaib, semuanya sangat bagus. Namun, Fang Xing tidak terburu-buru untuk memilih. Ia berpikir bahwa dengan keterbatasan kekuatan spiritual yang dimilikinya saat ini,
bahkan jika ia memilih pedang terbang yang bagus, mungkin tidak cukup untuk terbang sejauh 10 kaki. Jika digunakan untuk bertahan melawan musuh, itu tidak akan berguna seperti belati di tangannya. Oleh karena itu, yang paling ia butuhkan bukanlah senjata-senjata ini, atau cincin penyimpanan atau sesuatu seperti itu. Apa yang cocok untukku adalah beberapa alat ajaib yang dapat membantuku. Ketika tiga setan tikus besar melihat Fang Xing berdiri di depan pedang terbang berkualitas tinggi yang sengaja mereka sembunyikan di balik tumpukan senjata ajaib dan menolak untuk bergerak, mereka tiba-tiba merasa gugup, takut kalau anak ini beruntung dan benar-benar mengambil pedang terbang itu. Ahem, adik muda, waktunya hampir habis, sebaiknya kamu segera menentukan pilihan. Jika kamu merasa sulit untuk memilih, aku bisa merekomendasikan sesuatu kepadamu. Lihat ini, semuanya adalah hal yang baik. Misalnya, bendera ini, ketika disuntik dengan energi spiritual, dapat melepaskan api yang sangat dahsyat. Jika kamu bertarung melawan seseorang, kamu dapat mengibarkan bendera dan seekor naga api akan terbang keluar. Itu benar-benar hal yang baik. Setan tikus besar membujuk Fang Xing dengan kata-kata manis, ingin dia memilih bendera yang terlihat cukup bagus. Namun, Fang Xing hanya meliriknya dan menolaknya. Bendera itu benar-benar bagus. Bendera itu sebenarnya berisi 7 susunan sihir. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun langka di paviliun senjata sihir. Sayang sekali 7 susunan sihir itu sudah rusak dan tidak bisa dihancurkan lagi. Hanya ada sedikit sisa niat api. Roh tikus besar ini punya niat buruk. Kalau aku benar-benar mengambil bendera itu dan mencobanya di tempat, pasti akan sangat kuat. Tapi begitu aku mengeluarkan paviliun senjata sihir ini, aku tidak bisa lagi menggunakannya, yang hampir sama dengan jimat pedang Tao yang gemuk itu. Namun, pada saat ini, mata Fang Xing tiba-tiba berbinar dan dia melihat senjata ajaib di dekat bendera api. Namun, saya melihat bahwa itu adalah topeng hantu berwarna hijau, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ada beberapa bekas pisau dan kapak di sana, dan ada celah di bagian atas kepalanya. Topeng itu dibuang di sudut seperti sampah, dan ditutupi dengan lapisan debu. Kelihatannya itu adalah benda paling tak berguna di paviliun senjata ajaib, tetapi saat Fang Xing melihatnya, beberapa pesan tiba-tiba terlintas di benaknya topeng hantu Wan Luo, berisi 36 susunan sihir. Ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat menengah dengan 36 susunan sihir, dan susunannya pada dasarnya masih utuh. Fang Xing sempat merasa gembira, lalu ia memahami fungsi topeng tersebut. Ia pun langsung gembira. Ternyata topeng hantu Wan Luo ini sebenarnya adalah alat ajaib untuk transformasi. Setelah memakainya, ia dapat mengubah penampilan, suara, aura, dan tinggi badannya. 36 susunan ajaib tersebut menunjukkan bahwa topeng hantu Wan Luo ini memiliki 36 transformasi, dan dapat berubah menjadi 36 orang yang berbeda. Ini adalah senjata yang wajib dimiliki untuk membasmi dan merampok. Fang Xing langsung mengambil keputusan. Haha, adik muda, kamu suka topeng ini. Seleramu memang bagus. Topeng ini, tapi itu, topeng Dewa Petir Api Hantu 9 meter, setelah memakainya, kamu bisa meminjam kekuatan dewa dan ibel dan menjadi sangat kuat, hahaha. Setan tikus besar itu tertawa. Tampaknya dia tidak tahu untuk apa topeng itu digunakan dan bahkan salah menyebutnya. Haha, lumayan, cocok banget buat adik junior ini. Saat adik laki-laki saya memakainya, dia terlihat sangat anggun. Dua orang lainnya juga tertawa dan terus memberitahu Fang Xing agar segera membuat pilihan. Apakah senjata ajaib ini benar-benar bagus? Apakah kalian berbohong padaku? Fang Xing menatap topeng di tangannya berulang kali, tampak seperti sedang kesulitan mengambil keputusan. Bagaimana mungkin? Topeng ini sangat cocok untukmu, adik junior. Dengan topeng ini, kultivasimu akan meningkat pesat. Tidak akan lama lagi kau bisa menjadi master sekte luar. Bahkan mungkin butuh 1 atau 2 tahun bagimu untuk menembus level keempat Ki sejati dan menjadi murid sekte dalam. Setan tikus besar itu berkata sambil menyeringai, terus-menerus mendesak Fang Xing untuk menerima topeng itu. Ya, saudara muda, mengapa kamu tidak mengambilnya kembali terlebih dahulu dan menggunakannya selama beberapa hari? Jika tidak berfungsi, bawa kembali dan aku akan menggantinya untukmu. Seseorang di sebelahnya juga mengatakan hal yang sama, terlihat mudah diajak bicara. Karena ketiga saudaranya berkata demikian, aku akan memilih yang ini. Fang Xing berpura-pura ragu dan mengambil topeng itu. Baiklah, saya akan segera mencatatnya. Setan tikus itu sangat lugas. Dia segera mengeluarkan lempengan batu giok kosong dari tumpukan lempengan batu giok dan dengan cepat memasukkan pikiran ilahi ke dalamnya. Pada hari pertama bulan November di tahun Gengzi, murid luar Fang Xing akan menerima senjata sihir tingkat rendah. Setan tikus besar itu tidak tahu apa nama topeng itu,
dan dia tidak bisa menuliskan nama Hu Chan di sana, jadi dia mengikuti praktik yang biasa dan hanya menuliskan senjata sihir tingkat rendah pada apapun yang tidak bisa dia beri nama. Setelah merekam, dia menaruh token giok itu di rak. Kesepakatan ini sudah selesai. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan senyum palsu, adik laki-lakiku yang masih kecil, selamat karena telah memilih harta karun itu. Kau boleh pergi sekarang. Fang Xing menatap topeng itu bolak-balik, berpura-pura bingung dan berkata, kau tidak berbohong padaku, kan? Wajah setan tikus besar itu menjadi gelap dan dia berteriak, omong kosong. Kamu sudah memilih senjata ajaib dan itu tercatat di dalam catatan. Kamu tidak boleh menyesalinya sekarang. Yah, kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku tidak puas, aku dapat mengambilnya kembali dan menukarnya. Fang Xing membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia ketakutan olehnya. Perubahan, bukan hal yang mustahil, tergantung pada kinerja Anda saat itu. Setan tikus besar itu mencibir, matanya berbinar, dan dia mencibir tanpa henti. Bukannya tidak ada yang datang untuk menukarkannya. Banyak murid yang telah menderita kerugian besar di tangan mereka kemudian datang kepada mereka dan memohon kepada mereka, dengan sukarela mengambil semua barang bagus yang mereka miliki, meminta mereka untuk mengizinkan mereka menukarkannya dengan senjata ajaib. Mereka tidak tahu seberapa besar manfaat yang mereka peroleh melalui metode ini. Mereka menulis nama samar senjata sihir tingkat rendah pada jimat giok itu. Selain fakta bahwa mereka benar-benar tidak tahu nama topeng itu, mereka juga bersiap untuk memeras Fang Xing saat dia datang ke rumah mereka lagi. Bagaimanapun, catatan itu hanya mengatakan bahwa itu adalah senjata sihir tingkat rendah. Paling buruk, aku bisa menggantinya dengan senjata sihir tingkat rendah saat waktunya tiba. Namun, jika catatan itu dengan jelas menyebutkan nama dan karakteristik senjata sihir itu tidak akan mudah dilakukan. Lagi pula, Taoisme juga punya aturannya sendiri. Baiklah, itu dia. Fang Xing tampaknya telah mengambil keputusan. Dia memasukkan topeng itu ke dalam pelukannya, berbalik dan berjalan keluar. Setan tikus besar dan kedua rekan magangnya saling berpandangan, lalu tiba-tiba tertawa bersama. Dia benar-benar memilih sesuatu seperti ini. Anak ini bertingkah seolah-olah dia punya harta karun. Hehe, anak ini masih berpikir dia bisa lolos begitu saja setelah menyinggung sesama murid kita. Dia sedang bermimpi. Kalau dia kembali dan mau menukarkannya dengan senjata ajaib lain, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pendeta Tao gemuk yang telah menunggu di luar melihat Fang Xing keluar dan bergegas untuk melihat senjata sakti apa yang telah dipilihnya. Fang Xing menyerahkan topeng itu kepadanya. Pendeta Tao yang gemuk itu mengambilnya dan membalik-baliknya, sambil bertanya dengan curiga, apa ini? Topeng ini terlihat agak tua dan ada beberapa kerusakan. Kelihatannya tidak bagus sama sekali. Fang Xing menyambarnya kembali dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Ini pasti hal yang baik. Ayo, bawa aku ke tempat aku berlatih. Melihat Fang Xing penuh percaya diri, pendeta Tao yang gemuk itu tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin jalan menuju tempat latihan yang diatur oleh Sekte Tao. Sambil berjalan, dia memperkenalkan pemandangan sekte itu kepada Fang Xing. Dia bertanggung jawab atas berbagai urusan dan menjalankan tugas di mana-mana, jadi dia sangat mengenal setiap bagian dari sekte itu. Meskipun dia tidak terlalu populer, dia tetap berhubungan dengan banyak orang, jadi dia bisa dengan mudah mendapatkan semua jenis gosip. Saudaraku, lihat, tempat itu adalah lembah Qinyin tempat para murid perempuan tinggal. Ada sebuah kolam bening di luar lembah, tempat para suster sering mandi. Untuk mencegah orang jahat mengintip, para tetua sekte telah menyebarkan kabut spiritual di sekitar kolam dan menyegelnya sepanjang tahun. Namun, kabut spiritual ini tidak selalu tersedia. Selama Anda gigih dan berbaring di puncak gunung selama 10 hari atau setengah bulan, akan selalu ada saat kabut akan hilang. Suatu kali, seorang saudara melihat para murid perempuan mandi di sana, dan dia membicarakannya selama setengah bulan setelah dia kembali. Tebing hijau ini adalah tempat tetua Songgu berkhotbah. Ia adalah tokoh legendaris di sekte Qingyun kami. Ia memiliki kekuatan magis yang mendalam, tetapi ia baik kepada orang lain. Ketika kami, para murid luar, menyapanya, ia akan menanggapinya dengan senyuman. Tetua Songyan berkhotbah di sini setiap festival ke-9 ganda. Kadang-kadang ia berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kultivasi, dan kadang-kadang ia berbicara tentang prinsip-prinsip sihir. Ada banyak murid yang datang untuk mendengarkan, dari murid sejati hingga murid luar, semuanya ingin duduk tetapi tidak bisa. Tempat itu bahkan lebih menakjubkan. Di sanalah para murid yang ahli dalam alkimia berlatih. Tempat itu disebut Gunung Qixia. Nama itu diambil dari kabut alkimia yang memenuhi udara sepanjang tahun. Para murid di sana tidak mudah diajak main-main. Mereka semua sangat sombong. Itu karena murid biasa seperti kita akan membutuhkan bantuan mereka cepat atau lambat. Namun, ada banyak murid perempuan di Gunung Qixia. Adik junior,
Kamu juga tidak jelek. Saat kamu sudah dewasa, aku akan memperkenalkanmu pada seorang wanita. Memiliki pasangan Tao seperti itu akan membawa banyak manfaat. Jalan menuju lembah tempat tinggal para pengikut sekte luar di kaki puncak Yunyin tidaklah pendek dan butuh waktu lebih dari 2 jam untuk berjalan ke sana. Pendeta Tao yang gemuk itu terus berbicara, tetapi dia tahu banyak hal. Dia berbicara tentang gosip dan aturan Tao selama lebih dari 2 jam tanpa mengulanginya. Untuk memahami sekte King Yun secepat mungkin, Fang Xing tidak menyela, tetapi mendengarkan dengan sabar dan sesekali bekerja sama. Pendeta Tao yang gemuk itu jarang mendapat kesempatan seperti itu untuk pamer, jadi dia semakin gembira dan berbicara tanpa henti. Adik kecil, lihat, itu gunung tempat para murid dalam berlatih, jangan berani mendekatinya begitu saja. Di sanalah para pengikut yang melanggar aturan sekte akan dikurung dalam sel isolasi. Itu kantor pengawas makanan. Murid luar yang ingin makan di sana harus membayar 100 tael perak setiap bulan. Itu adalah paviliun pencerahan. Sihir rahasia sekte King Yun disimpan di sana, tetapi hanya murid dalam yang bisa masuk. Disinilah kamu akan tinggal di masa depan. Aku juga tinggal tidak jauh darimu, jadi kita bisa sering saling mengunjungi. Setelah berbincang sepanjang jalan, akhirnya kami melihat sebuah lembah di kaki gunung. Kami melihat ratusan rumah dibangun berserakan di antara awan putih. Karena lembah itu cukup luas, tidak tampak sesak, bahkan tampak cukup luas. Lingkungan sekitar juga bagus. Aliran sungai jernih mengalir dari gunung melewati lembah. Di dekatnya terdapat hamparan hutan bambu yang rimbun dan indah, yang mengeluarkan suara gemerisik saat ditiup. Saat ini, dunia luar telah memasuki akhir musim gugur, tetapi di dalam sekte King Yun, masih seperti musim semi dan musim panas karena energi spiritual yang melimpah. Menurut pendeta Tao yang gemuk, ini adalah lembah tempat tinggal para pengikut sekte luar. Ada lebih dari selusin lembah serupa di sekte King Yun. Dia tinggal di lembah tetangga, sekitar 2 atau 3 mil jauhnya dari sini. Faktanya, semua murid luar tinggal di lembah seperti itu. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat keempat gerakan spiritual, mereka dapat dipromosikan menjadi murid dalam dan pindah ke gua-gua di gunung dengan energi spiritual yang lebih melimpah. Jika kultivasi mereka mencapai tingkat ketujuh, mereka dapat dipromosikan menjadi murid sejati dan memiliki lembah atau gunung mereka sendiri dengan energi spiritual yang melimpah di sekte King Yun, dan menikmati perlakuan yang sama seperti para tetua. Ketika turun bersama pendeta Tao yang gemuk itu, mereka bertemu dengan pengurus lembah, seorang pemuda tingkat 2 Lindong, agak gemuk dan tampak agak cerdik. Ia bertanggung jawab atas penataan rumah dan pengelolaan pengawas makanan. Ia cukup antusias. Setelah memeriksa papan kayu Fang Xing, ia mengatur sebuah rumah untuknya di dekat mata air yang jernih agar mudah mendapatkan air. Ia juga bertanya kepada Fang Xing apakah ia ingin makan di rumah pengawas makanan. Adik Fang, jika kamu makan di departemen makanan, kamu harus membayar 100 tael perak setiap bulan. Pengingat yang baik dari pendeta Tao yang gemuk. Fang Xing tercengang. Kantongnya kosong sekarang. Di mana dia bisa mendapatkan uang? Dia menepuk bahu pendeta Tao yang gemuk itu dan berkata, kalau begitu pinjamkan aku 100 tael perak dulu, dan aku akan membayarmu kembali suatu hari nanti. Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut kamu bahkan tidak punya 100 tael perak. Fang Xing memutar matanya dan berkata, siapa bilang aku tidak memilikinya? Aku hanya tidak membawanya. Pendeta Tao yang gemuk itu tidak berdaya, dia sendiri yang membawa orang itu ke sini, dan ketika dia memperkenalkannya kepada saudara senior yang bertanggung jawab atas makanan, dia bahkan berani mengatakan bahwa orang ini adalah teman baiknya. Sekarang orang itu mengawasinya tepat di sampingnya, dia tidak mungkin tidak meminjamkannya bahkan 100 tael perak, kan? Dia tidak punya pilihan selain meminta saudara yang bertanggung jawab atas administrasi makanan untuk mencatatnya dan mengatakan dia akan mengirimkannya dalam 2 hari ke depan. Lagi pula, dia tidak membawa banyak barang. Kakak senior itu cukup sopan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata bahwa tidak perlu mengingatnya dan dia bisa mengirimkannya begitu dia punya waktu. Akan tetapi, cara dia memandang Fang Xing juga menjadi sedikit lebih menghina. Untuk mempraktikkan Taoisme, jika seseorang tidak memiliki bakat luar biasa, yang harus diandalkan hanyalah sumber daya. Bahkan jika seseorang memiliki kekayaan jutaan, kekayaan itu dapat dengan mudah hilang selama berlatih. Namun, anak di depannya ini bahkan tidak memiliki 100 tael perak. Tampaknya dia tidak memiliki masa depan. Fang Xing kemudian pergi bersama pendeta Tao yang gemuk itu ke rumah yang telah disiapkan untuknya. Itu adalah rumah kayu yang sepi dan tampak sangat sederhana, tetapi meskipun sederhana, rumah itu tidak kumuh. Rumah itu terbuat dari kayu pinus berkualitas tinggi yang dapat mengusir nyamuk, dan bagian dalamnya juga dihias dengan baik, setidaknya jauh lebih baik daripada saat ia masih menjadi pendeta Tao. Rumah itu memiliki rangka tempat tidur, meja dan kursi,
tetapi tidak ada perkakas dan perlengkapan tidur untuk penggunaan sehari-hari. Setelah tanya-tanya, ternyata cara itu juga butuh biaya, jadi saya terpaksa tanya lagi pada pendeta Tao gendut itu. Bagaimanapun, dia sudah mengeluarkan 100 tael perak, jadi tentu saja dia tidak bisa pelit dengan 10 tael perak berikutnya. Pendeta Tao yang gemuk itu menerimanya dengan mencubit hidungnya. 10.